Semuanya dimulai dengan pertempuran terakhir antara 5 pahlawan manusia dan Kaisar Iblis yang menakutkan. Di tengah bentrokan, sejumlah besar energi dilepaskan, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dan dengan satu ledakan terakhir, pertempuran hebat akhirnya mencapai klimaks dan akhirnya monster itu dikalahkan. Tetapi untuk mencapai ini, 5 pahlawan manusia harus membayar harga yang sangat mahal. Setelah debu mengendap, kita melihat ksatria sempurna dan benteng besi yang menopang pemanah langit. Di tempat lain, protagonis kita mencoba menyembuhkan orang bijak dari cahaya suci yang terluka parah, tetapi salah satu rekannya memperingatkannya bahwa pukulan terakhir musuh melukainya dan dia tidak dapat disembuhkan. Dia berteriak agar semua orang diam dan terus berusaha menyelamatkannya tanpa berhasil. Temannya kemudian memintanya untuk berhenti, mengatakan kepadanya untuk tidak mencoba menyelamatkannya lagi karena dia telah menerima takdirnya. Dengan senyum di wajahnya, dia mengatakan dia sudah puas dengan akhir ini saat tubuhnya bersinar dengan cahaya. Bahkan dalam kemenangan mereka ingat janji mereka untuk semua kembali bersama. Tapi sekarang, inilah akhirnya. Saat itu, MC kita mendengar suara yang familiar dan bertanya-tanya apakah itu suara Kaisar Iblis. Suara itu kemudian menegaskan itu adalah suaranya, dan itu adalah kata-kata terakhirnya untuk pertempuran megah mereka. Tiba-tiba, darah Raja Kegelapan menyelimuti teman-temannya, dan mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh monster itu. Tubuh MC mulai berubah, dan dia menyadari kemampuan sebenarnya musuh adalah asimilasi. Kaisar Iblis kemudian mengungkapkan bahwa dia lebih suka menyebut kemampuan uniknya evolusi. Sementara itu, asimilasi berlanjut dan tubuh protagonis kita mulai dilahap oleh kegelapan. Suara itu menjelaskan bahwa mereka yang mengalahkannya layak menjadi wadah barunya untuk mahakaryanya yang agung. Dia fokus pada pahlawan kita, mengatakan bahwa dia adalah wadah manusia terkuat dari semuanya. Melihat rekannya dirasuki, salah satu prajurit meneriakkan namanya, mencoba membebaskan diri. Dia kemudian mengatakan dia lebih baik jatuh di tangan temannya daripada menjadi alat bagi musuh. Pikiran protagonis terkoyak saat sebuah suara memohon padanya untuk meninggalkan ide ini dan tidak mengeluarkan sekutunya. Tetapi ksatria pirang itu berteriak agar dia bergegas, karena dia tidak bisa lagi menahan asimilasi. Suara batin terus memohon padanya untuk tidak membiarkan tragedi satu saudara lelaki yang menjatuhkan saudara lelaki lainnya terjadi. Si pirang bertanya mengapa pedangnya bergetar, dan apakah temannya tidak bisa memaksa dirinya untuk menyerangnya. Dengan tatapan suram, protagonis tampaknya mempersiapkan diri untuk apa yang harus dilakukan. Suara monster itu mengatakan bahwa perlawanan sia-sia dan sisi kanannya telah sepenuhnya diasimilasi. Dengan ini, ksatria memahami bahwa itu bukan kelemahan, dan senyum kecil muncul di wajahnya. Dan dalam gerakan cepat, bilah pedang memotong udara menuju targetnya. Yang mengejutkan semua orang, pedang itu menembus dada teman protagonis. Dengan senyum, si pirang mengatakan bahwa hanya seseorang yang kejam dan mematikan seperti dia yang layak mendapatkan kemampuan itu. MC memanggilnya saudara dan kemampuannya terbangun, menyebabkan tanda muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia menarik pedang dari tubuh temannya saat asimilasi mundur dari lengannya. Pemanah yang menonton dari kejauhan meneriakkan nama bosnya dengan putus asa. Dia dan ksatria itu mengatakan kepadanya untuk tidak membiarkan pengorbanan itu sia-sia dan melakukan apapun yang diperlukan. Dengan tatapan penuh tekad dan kebencian, protagonis kita tampaknya telah membuat keputusan akhirnya. Dia kemudian mengambil nyawa 2 rekannya yang lain, dan angka 2 muncul di wajahnya. Dengan itu, tanda ketiga muncul, menunjukkan bahwa dia telah menyerap kekuatan semua sekutunya. Berteriak kesakitan dan amarah, protagonis melepaskan sejumlah besar energi emas. Suara musuh mengatakan bahwa 3 nyawa yang ditukar dengan kekuatan hanya cukup untuk membebaskan tangannya. Tetapi pahlawan kita menjawab bahwa untuk memecahkan masalah terakhir, 1 tangan lebih dari cukup. Dia kemudian mengangkat pedangnya ke lehernya sendiri, mengejutkan kesadaran monster itu. Saat ini, entitas itu dengan marah berteriak agar dia segera menghentikan kegilaan ini. Tangan iblisnya meraih bilahnya, dan suara itu memperingatkannya untuk tidak menguji kesabarannya lebih jauh. Dan dengan sedikit kekuatan, pedang itu hancur menjadi beberapa bagian di depan mata pemuda kita. Dengan hancurnya pedang suci Sula, monster itu percaya bahwa ia telah memenangkan pertempuran untuk selamanya. Entitas itu kemudian meningkatkan, mengatakan bahwa tidak ada serangan di dunia ini yang dapat membahayakan cangkangnya yang tak terkalahkan. Tetapi tiba-tiba suara sesuatu yang pecah bergema di tempat itu, membuat makhluk itu bingung. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah iblis itu benar-benar berpikir dia tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan dengan teriakan, dia menyerang dadanya sendiri, menembus tubuhnya dengan tangan kosong. Terkejut dengan tindakan pemuda itu, monster itu meneriakkan namanya saat ledakan besar terjadi. Setelah debu mengendap, kita melihat pemandangan kehancuran dengan jejak energi gelap di langit. Kesadaran musuh mengakui bahwa ia meremehkannya, dan protagonis bertanya-tanya apakah ini adalah akhirnya. Berlutut dan terluka, prajurit itu menyesalkan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan siapapun, dan bahwa tidak semua iblis dimusnahkan. Dengan tatapan sedih dan kalah, pemuda kita tampaknya menerima nasib kesepiannya.
Saat itu, sesosok raksasa misterius muncul dan mengatakan apa yang terjadi sangat disayangkan. Dengan itu, adegan berubah dan kita melihat bahwa 5 tahun telah berlalu sejak pertempuran terakhir yang hebat. Di hutan gelap, seseorang berkomentar bahwa sudah 5 tahun sejak bos mereka meninggalkan mereka. Suara lain memanggilnya idiot dan bertanya apakah dia tidak tahu apa yang mereka lakukan malam ini. Seorang monster mengatakan, semua yang dia tahu adalah bahwa dia harus membawa 4 gadis manusia dan iblis ke lokasi ini. Dia menjelaskan bahwa peringatan tahun ini akan memastikan generasi baru tidak pernah melupakan pengorbanan pencipta mereka. Dengan itu, monster itu mengumumkan dimulainya ritual dan mengatakan dia akan mulai dengan 4 persembahan manusia. Dalam gerakan cepat, dia menyerang para gadis. Melihat ini, iblis lain maju untuk berpesta dengan sisa persembahan. Dia kemudian berbalik dan mengatakan bahwa sekarang, dia akan menumpahkan darah iblis untuk menghormati mantan kaisar mereka. Kemudian kita melihat bahwa persembahan terakhir adalah protagonis kita yang tergantung dan terluka parah. Perlahan, dia membuka matanya dan bertanya-tanya dengan bingung di mana dia dan bagaimana dia berakhir di tempat ini. Dia tidak mengerti bagaimana dia masih hidup karena dia ingat binasa dalam pertempuran. Tetapi monster serangga menendangnya dan berteriak agar sampah itu tidak bergerak, membuatnya tercengang. Dia melanjutkan, mengatakan tahanan itu adalah iblis terlemah dan bahkan tidak pantas mendapatkan nama. Terkejut, pemuda kita bertanya-tanya apakah dia telah menjadi iblis dan memperhatikan bahwa matanya sekarang hijau. Serangga itu kemudian mengatakan bahwa menjadi pengorbanan di sini adalah kehormatan terbesar yang bisa dia miliki dalam hidupnya. Dengan itu, Algojo mengangkat pedangnya, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada pahlawan kita. Dengan gerakan cepat, senjata monster itu turun dengan kecepatan tinggi ke arah pemuda itu. Tetapi yang mengejutkan makhluk hijau itu, bilahnya tidak mengenai target, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Monster serangga menjadi marah dengan pemuda itu, dan berteriak padanya untuk berhenti menggeliat karena dia merusak segalanya. Pria kita kemudian membebaskan diri dari tanaman merambat yang menahannya, jatuh ke tanah, dan melarikan diri dari serangan itu. Makhluk hijau itu terkejut dengan pemandangan itu, dan bertanya-tanya apakah tahanan itu melakukannya dengan sengaja. Dengan tatapan mengintimidasi, MC bertanya apakah iblis ras campuran itu tidak bisa mengenalinya. Melihat mata itu, serangga itu mulai berkeringat dingin dan gagap, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah ingatan muncul di benaknya, dan ia meneriakkan nama protagonis dengan panik. Dia kemudian ingat pertempuran lama di laut, tempat dia bertugas di pasukan iblis. Saat itu, dia hanyalah seorang pemula, dan dikirim untuk mendayung dengan monster lain di kapal. Salah satu atasannya menyuruhnya untuk mengerahkan tenaganya, karena keempat penguasa mengawasi semuanya. Pada tahun 03,22+, klan Lin menggunakan kekuatan Dewa Laut dan melancarkan serangan mendadak. Serangan itu begitu cepat, sehingga hanya satu manusia yang tiba tepat waktu untuk menghentikan armada besar itu. Sendirian di atas rakit kecil, pria itu bersiap menghadapi seluruh pasukan iblis. Itu adalah protagonis Glon pembasmi iblis kota Beilu, salah satu pahlawan terkuat umat manusia. Sementara itu, di sisi lain, Raja Iblis sedang bersiap untuk memberikan perintah serangan kepada pasukannya. Tetapi, satu-satunya hal yang diingat serangga itu dari hari itu adalah bahwa semua sekutunya tewas. Makhluk itu ingat bahwa semua rekannya tersingkir dalam konfrontasi mengerikan di laut itu. Ia ingat bahwa, kecuali penguasa Shu, semua iblis lainnya menemui ajalnya hari itu. Di tengah kehancuran, beberapa Raja Iblis dimusnahkan, dan hanya satu dari mereka yang selamat. Bahkan berlumuran darah, tatapan pahlawan menunjukkan tekad seolah-olah dia sedang mengumpulkan auranya. Di tengah hujan dan petir, prajurit itu berdiri tegak dan gagah di hadapan musuh-musuhnya. Kembali ke masa sekarang, wajah monster serangga itu menunjukkan teror murni saat menghadapi pria muda kita. Dia kemudian menjelaskan bahwa, dengan sudut yang tepat, mudah untuk menghancurkan titik lemah iblis krustasea. Pria kita menyadari bahwa dia telah dibangkitkan, tetapi kemampuannya telah diatur ulang ke level 1. Melihat ini, iblis lain berteriak untuk membuatnya bertanggung jawab sekaligus untuk menyerang. Hanya dengan beberapa gerakan, dia memusnahkan 9 iblis dan angka Romawi muncul di tubuhnya. Dia mengatakan bahwa antek-antek itu lemah dan dia hanya menjadi sedikit lebih kuat dengan kemampuannya. Monster lain yang mengawasi dari kejauhan merasa ngeri dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda itu. Melihat tidak ada peluang, makhluk aneh itu mencoba melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Tetapi protagonis menggunakan pedang serangga itu dan menyematkan kelabang ke tanah, mencegahnya melarikan diri. Saat makhluk itu menjerit kesakitan, pria muda kita mendekat dan meraih salah satu kakinya dengan tangannya. Setelah pertarungan, dia pergi ke tubuh para gadis dan menutupinya dengan kain untuk memberi mereka martabat. Bahkan dalam tubuh baru dan dengan kehidupan baru, tekadnya sebagai pahlawan kemanusiaan belum berubah. Dia kemudian mencoba menggunakan mantra penyembuhan untuk menguji kekuatannya, dan cahaya hijau muncul di tangannya. Tetapi tiba-tiba, 3 ular keluar dari lengannya, dan dia bertanya-tanya mengapa tangannya menjadi seperti ini. Tangannya berubah menjadi cakar reptilian.
dan dia menjerit menyangkal, tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat. Dia melihat tubuh salah satu iblis di tanah, dan kenyataan pahit mulai membebani pikirannya. Dalam keputusasaan, pemuda itu jatuh berlutut saat duri mulai tumbuh dari punggungnya. Dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak dibangkitkan, tetapi berengkarnasi ke dalam tubuh iblis. Dengan tangannya di wajahnya, dia tidak dapat menerima bahwa dia telah menjadi bagian dari ras memalukan yang sangat dia benci ini. Dia ingat bagaimana dia membenci ras inferior ini, dan sekarang dia adalah salah satunya. Dengan teriakan amarah, dia mengatakan bahwa satu-satunya nilai yang dimiliki iblis adalah dikeluarkan olehnya. Setelah ledakannya, dia sedikit tenang, tetapi ekspresi di wajahnya tetap suram. Rasa di mulutnya pahit, dan dia meludah ke tanah dengan jijik pada dirinya sendiri dan bentuk barunya. Kelabang itu mengancamnya, mengatakan bahwa ia akan menyiksanya dan membuatnya menjerit kesakitan seperti manusia. Dia mengabaikan ancaman itu dan mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa dia berakhir seperti ini, tetapi dia memahami konsekuensinya. Monster itu bertanya-tanya, mengapa pengecut dari sebelumnya begitu berbeda, tetapi memutuskan untuk menakutinya lagi. Tetapi sebelum bisa melakukan apapun, pahlawan kita menyerbu ke depan dan memusnahkan kelabang dengan satu pukulan. Dengan pedang serangga di tangan, dia tanpa ampun menghabisi monster terakhir di tempat itu. Bahkan sebagai iblis, dia memutuskan akan melanjutkan misi lamanya untuk memusnahkan mereka semua. Dengan senyum menakutkan, dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki apapun untuk dikeluhkan, karena sekarang dia dapat memburu mereka dari dalam. Dia ingat mendengar bahwa 5 tahun telah berlalu sejak dia binasa bersama dengan Kaisar Iblis. Sekarang, dia memutuskan yang terbaik adalah mencari tempat tinggal dan kemudian menyelidiki apa yang terjadi lebih teliti. Saat dia memanjat, dia melihat tengkorak troll raksasa dan mengenali tempat di mana dia berada. Dia menyadari bahwa iblis telah membangun benteng di sana, dan menganggapnya sangat nyaman bagi mereka. Benteng itu dibangun di atas kerangka troll Gunung Bundar, musuh lamanya. Melanjutkan perjalanannya, dia menemukan gua tempat dia pernah tinggal dan memastikan ingatannya benar. Tempat itu tampak aman dan bebas dari iblis, jadi dia memutuskan untuk menggunakannya sebagai tempat persembunyian sementara. Untuk menghangatkan diri dan beristirahat, pahlawan muda kita memutuskan untuk menyalakan api unggun kecil. Duduk di dekat api, dia merenungkan semua yang telah terjadi dan bagaimana hidupnya telah berubah secara drastis. Bahkan dengan tubuh baru, matanya masih membawa tekad yang sama seperti sebelum kehidupan sebelumnya berakhir. Di dekat api, dia mulai mengukir boneka kayu kecil untuk menghabiskan waktu. Saat ini, ingatan akan teman-teman lamanya muncul di benaknya, dan dia mengingat saat-saat indah itu. Dia ingat suatu hari ketika salah satu temannya harus berimprovisasi dan memberinya rok daun. Teman-temannya tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak melihat penampilan barunya. Pahlawan kita jelas tidak senang dengan lelucon itu dan jelas tidak geli. Kembali ke masa sekarang, gelombang nostalgia yang kuat menghantamnya dan tatapan melankolis mengambil alih wajahnya. Dia kemudian selesai mengukir patung kayu kecil salah satu mantan temannya. Dengan hati-hati, dia menempatkan figur itu di samping yang lain yang telah dia buat sebelumnya. Secara total, dia membuat 5 patung kecil, satu untuk setiap temannya yang telah pergi. Melihat figur-figur itu, dia ingat waktu itu dan betapa berbedanya segalanya. Ingatan lain muncul, dan dia berpikir awam dia bisa melakukan yang lebih baik. Dengan ekspresi serius, dia kemudian mengambil salah satu patung kayu kecil dan memakannya. Segera setelah itu, dia melemparkan sisa boneka ke dalam api untuk dibakar dan menjadi abu. Kenangan teman-temannya memudar saat api perlahan menghanguskan kayu itu. Karena dia adalah iblis sekarang, dia memutuskan untuk menggunakannya untuk keuntungannya dan menghancurkan mereka dari dalam. Tiba-tiba, sakit kepala hebat menghantamnya, dan dia mulai menerima ingatan tentang tubuh iblis itu. Dia melihat bahwa mantan pemiliknya adalah iblis berdarah ular yang lemah yang selalu dipukuli oleh orang lain. Dalam ingatan itu, iblis itu bekerja sebagai pelayan di Gunung Bundar dan pahlawan kita bertanya-tanya apakah dia seorang petani. Ingatan lain menunjukkan seorang guru iblis memberikan pelajaran tentang urusan dunia kepada monster lain. Salah satu siswa mengeluh tentang kelas, dan kita melihat bahwa mantan pemilik tubuh itu digunakan sebagai tumpuan kaki untuk iblis. Dia ingat bahwa iblis adalah alat perang yang diciptakan oleh kaisar yang haus darah, tetapi hanya dalam 5 tahun, mereka mengembangkan peradaban dan menetap di tanah ini. Dengan semua informasi baru ini, pahlawan kita akhirnya meninggalkan gua untuk menjelajahi dunia luar. Melihat Cakrawala, dia menyesal tidak cukup kuat untuk menyelesaikan semuanya di masa lalu, jadi dia bersumpah bahwa dalam kehidupan ini, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya untuk memusnahkan semua iblis. Menggunakan ingatan para iblis, dia menemukan peta yang menunjukkan lokasi tempat latihan 2. Itu adalah tempat latihan nomor 2 Gunung Bundar, tempat yang penuh dengan rekrutan iblis. Seorang instruktur merah berteriak pada para rekrutan, mengatakan dia tidak ingin mengulangi pelajaran tentang benua tanpa jiwa. Mengamati pemandangan itu, pemuda kita akhirnya memahami situasi saat ini dan apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah kematian kaisar, para iblis yang dipimpin oleh Su melanjutkan perang melawan manusia.
Instruktur mengumumkan bahwa topik kelas adalah tanda bakat dan membersihkan peta dengan seorang rekrutan. Dia menjelaskan bahwa tanda itu adalah kemampuan bawaan, dan bahwa setiap iblis dilahirkan dengan satu tanda, tidak seperti manusia. Untuk menggunakan kemampuan itu, baik manusia maupun iblis perlu mengonsumsi kekuatan internal. Kekuatan ini ditunjukkan oleh simbol mulai dari 1 hingga 6 tanda, dengan yang pertama menjadi yang terlemah. Iblis merah itu membual tentang menjadi prajurit 2 tanda dan melepaskan aura kuningnya. Pahlawan kita menyadari bahwa dia juga hanya memiliki 1 tanda sekarang, dan dia perlu menguji kemampuan barunya. Instruktur melanjutkan, mengatakan bahwa tanda kedua adalah tonggak sejarah karena membangkitkan teknik pamungkas pengguna. Tiba-tiba, iblis lain memberi jalan bagi seseorang yang penting untuk melewati kerumunan. Seorang iblis pirang mendorong pria kita dan dengan arogan menyuruhnya untuk menyingkir. Itu adalah rekrutan Genius Camp, iblis kuat dengan beberapa helm ksatria sebagai piala. Dia bilang dia tidak membutuhkan tumpuan kaki dan bertanya, siapa yang membiarkan pelayan tidak berguna ini masuk ke sini. Instruktur menyuruh si Genius untuk diam dan mengatakan bahwa pelatihan praktik akan segera dimulai. Dia menjelaskan bahwa dalam pertempuran, kekuatan dan jenis tanda tidak sepenuhnya menentukan kemenangan. Menarik terpal, dia mengungkapkan makhluk raksasa dan mengatakan bahwa taktik dan adaptasi juga penting. Dengan senyum gembira, iblis pirang itu berkata bahwa akhirnya sesuatu yang menyenangkan akan terjadi. Instruktur mengungkapkan bahwa makhluk itu dibuat oleh mantan kaisar dan bahwa sekarang hanya ini yang tersisa. Dia mengatakan itu adalah iblis melolong yang sangat kuat dan bahwa tubuh binatang itu hanya memiliki 1 titik lemah. Pahlawan kita menyaksikan semuanya dari kejauhan dan tampaknya menganggap seluruh situasi itu cukup membosankan. Dia berpikir tidak ada yang berguna baginya di sini dan memutuskan sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Dia menyesal tidak dapat memusnahkan para iblis untuk naik level dan memutuskan untuk tidak menarik perhatian. Tiba-tiba, mata makhluk raksasa itu bersinar merah menyala dan ia bersiap untuk menyerang. Binatang itu kemudian dengan mudah melepaskan diri dari rantainya dan menyerbu dengan marah ke arah para rekrutan. Instruktur merah mencoba menahan monster itu dengan rantai dan berteriak agar makhluk itu tetap di tempatnya. Dia membual bahwa meskipun binatang itu memiliki 3 tanda, titik lemahnya ada di tangannya. Namun yang mengejutkan iblis merah, makhluk itu mengeluarkan senyum mengerikan dan mengejek. Binatang itu kemudian mengatakan bahwa generasi iblis baru itu menyedihkan, membuat instruktur terkejut. Ia mengungkapkan bahwa ia telah berpura-pura selama berminggu-minggu untuk menyelesaikan misi tuannya, dan sekarang ia akan memusnahkan mereka semua. Tubuh monster itu mulai retak dan energi gelap dilepaskan dari dalam. Dalam sekejap mata, makhluk itu menerjang ke depan dan memusnahkan instruktur iblis dengan 1 pukulan. Semua rekrutan lainnya, termasuk si Genius pirang, benar-benar ketakutan dengan pemandangan itu. Meluncurkan serangan dahsyat ke akar-akarnya, melenyapkan beberapa iblis sekaligus. Si Genius pirang terkejut dengan kekuatan monster itu dan memutuskan untuk lari agar dia tidak perlu menggunakan senjata rahasianya. Saat dia mencoba melarikan diri, dia menabrak protagonis kita yang sengaja menghalangi jalannya. Terbaring di tanah, iblis arogan itu berteriak dengan marah, menanyakan mengapa bajingan itu menghalangi jalannya. Dengan tatapan tenang, pemuda kita hanya menyeka darah dari armornya, mengabaikan keributan itu. Di tengah kekacauan, makhluk raksasa itu memperhatikan bahwa salah satu rekrutan tertinggal dan menatapnya dengan saksama. Dengan senyum, binatang itu mengejeknya, bertanya apakah dia bisa melarikan diri saat ia mengeluarkan lebih banyak iblis. Melihat dia tidak punya jalan keluar, si pirang bersiap untuk menggunakan senjata rahasianya sebagai upaya terakhir. Monster itu kemudian meluncurkan serangan yang kuat dan gelap langsung ke pahlawan kita. Cakar gelap yang sangat besar bergerak maju dengan kecepatan tinggi, siap untuk menghancurkan iblis muda itu. Tetapi, alih-alih melarikan diri, protagonis menghadapi serangan itu secara langsung saat matanya bersinar dengan intens. Binatang itu terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi dan dari mana aura aneh itu berasal. Ia tidak mengerti mengapa si lemah tidak takut padanya dan bertanya-tanya apakah ia tahu kelemahan sebenarnya. Tetapi ia menolak gagasan itu karena 9 kerabatnya meninggal bertahun-tahun lalu, dan seorang pemula tidak akan pernah melihat mereka. Dengan injakan yang kuat di tanah, pemuda kita bersiap untuk menunjukkan kepada monster itu apa kekuatan sebenarnya. Binatang itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin dan bahwa ini semua hanyalah akting dari iblis muda itu. Berdiri di tengah kehancuran, pahlawan kita menghadapi monster itu dengan kehadiran yang luar biasa. Dengan tatapan gelap, dia memperingatkan bahwa jika makhluk itu mengambil 1 langkah lagi, ia akan menemui ajalnya. Makhluk itu memutuskan untuk menjadi serius, bersiap untuk memamerkan otoritasnya. Dengan itu melepaskan kekuatan primal dan menerjang ke depan dengan serangan dahsyat terhadap pria kita. Tetapi pahlawan kita tetap berdiri tanpa 1 goresan pun, sementara iblis pirang itu tumbang di belakangnya. Monster itu bergerak cepat, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Monster itu berpikir pertarungan itu terlalu berisiko dan memutuskan lebih baik untuk segera pergi.
Semua orang terkejut melihat iblis besar itu melarikan diri, dan si jenius pirang tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kemudian, pahlawan kita menawarkan tangan kepada iblis di tanah untuk membantunya berdiri. Iblis pirang itu menatapnya dengan ekspresi kebingungan total, tidak mengerti apa yang terjadi. Dia berpikir MC mencoba untuk mendekat dan mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius 2 segel, sementara yang lain hanyalah seorang pelayan. Dengan tatapan menghina, si jenius arogan mengatakan dia tidak akan tertipu oleh tipuan kecil konyol pahlawan kita. Pada saat itu, pria kita hanya merobek sepotong pakaian iblis pirang itu, membuatnya terpana. Dia kemudian menggunakan potongan kain itu untuk menyeka darah dari tangannya dengan ketenangan yang menakutkan. Si pirang menjadi sangat marah dengan sikapnya, dan memanggilnya petani kotor. Segera, rekrutan lain mendekat dan bertanya bagaimana dia berhasil menakut-nakuti iblis melolong itu. Salah satu dari mereka menuntut jawaban, dan pahlawan kita menjelaskan bahwa dia membaca bahwa makhluk itu tidak dapat melihat objek yang tidak bergerak. Para iblis mempercayai kebohongan itu, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa buku itu ditulis oleh pembunuh iblis, Garan. Dengan seringai licik, pahlawan kita mengungkapkan bahwa dia berbohong, dan bahwa iblis melolong sebenarnya memiliki penglihatan yang sangat baik. Iblis pirang itu kesal dan menuduh si pemula itu sombong hanya karena dia telah membaca beberapa buku. Salah satu anak buahnya bertanya apakah bos mereka baik-baik saja, dan dia pura-pura tidak terjadi apa-apa, mengatakan dia hanya lelah. Kemudian, si jenius memerintahkan 5 pengikutnya untuk melacak MC dan menyingkirkannya dengan cara yang paling memalukan. Kelima iblis itu menerima misi itu dengan seringai jahat, siap untuk memburu pahlawan kita. Mereka mengikutinya ke tempat terpencil dan mengatakan mereka telah mengikutinya cukup lama dan sudah waktunya untuk bergerak. Dengan itu, kelima preman itu muncul dari kabut dan salah satu dari mereka mengatakan tidak seorang pun akan mengganggu pertarungan mereka. Para monster menyebar di kabut, mengelilingi protagonis kita, jadi dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Mereka berkomentar bahwa racunnya lemah dan gigitan paling banyak hanya akan menyengat sedikit. Jadi, para iblis memutuskan untuk berpisah untuk menemukannya di tengah semua asap itu. Tiba-tiba, salah satu preman berteriak kesakitan, mengatakan ular bajingan itu menggigit perutnya. Tubuhnya kemudian menyerah pada racun, dan dia meledak menjadi jutaan bagian. Warna hijau menyebar ke seluruh area dan mulai memengaruhi monster lain juga. Dengan itu, 2 iblis berteriak putus asa, mengatakan ada racun dalam asap dan mata mereka terbakar. Siluet pemuda kita muncul di tengah asap beracun saat iblis berteriak kesakitan. Dia bilang dia akan menggunakan 5 hal menjijikkan ini untuk menguji aplikasi segel bakatnya. Garis darah ular purbanya memberinya penglihatan termal, dan dia menjelaskan bagaimana dia sekarang bisa melihat dalam kegelapan. Selain itu, dengan memusatkan kekuatan di lengannya, dia dapat menciptakan ular untuk menyerang musuhnya. Para iblis bertanya-tanya apa yang terjadi pada teman-teman mereka, dan MC kita merenungkan fleksibilitas taktis barunya. Tiba-tiba, pemimpin para iblis mengeluarkan lolongan yang kuat, bersiap untuk bertempur. Pada saat itu, pahlawan kita akhirnya muncul dari asap. Iblis merah mengejeknya, mengatakan dia bukan apa-apa tanpa kabut, sementara saudaranya mengancamnya. Monster itu menyerang dengan kecepatan tinggi, siap memberikan pukulan dahsyat. Dia mengacungkan lengan pedangnya untuk serangan kuat yang mengiris udara. Iblis itu melanjutkan gerakannya dengan ekspresi marah, siap untuk menghabisi orang kita untuk selamanya. Menyaksikan adegan itu, monster lain terkesan dengan kekuatan yang ditampilkan oleh saudaranya. Tapi protagonis kita tetap tenang, menganalisis setiap gerakan musuh dengan matanya. Pukulan monster itu mendekat dengan cepat, tampak mustahil untuk dihindari atau dipertahankan. Yang mengejutkan semua orang, MC menghindari serangan itu dan mendaratkan pukulan brutal pada iblis itu. Iblis yang selamat benar-benar lumpuh karena ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Melihat dia tidak punya kesempatan, makhluk itu menyerah dan memohon untuk hidupnya, menyalahkan si pirang atas perintah itu. Tapi protagonis kita tampaknya tidak sedikit pun yakin dengan alasan lemahnya. Dalam keputusasaan, monster itu menawarkan untuk membawanya ke gua rahasia si pirang yang pasti menyimpan harta berharga. MC berpikir dia bisa menggunakan harta itu untuk berevolusi dan memutuskan itu layak untuk diperiksa. Jadi, keduanya berjalan melalui hutan dan monster itu mengumumkan bahwa mereka hampir sampai. Mencapai tepi tebing, makhluk itu menunjuk ke sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun. Tetapi sebelum monster itu menyadarinya, pahlawan kita meraihnya dari belakang, membuat makhluk itu panik. MC menggunakannya sebagai perisai manusia dan melemparkannya langsung ke dalam perangkap panah. Dengan jalan yang jelas, pemuda kita berterima kasih kepada makhluk itu karena telah menjinakkan perangkap untuknya. Gua itu adalah lubang yang dalam yang dipenuhi dengan panah, dengan peti kecil menunggu di ujungnya. Sementara itu, di benteng gunung, seorang iblis bersiap untuk memberikan laporan. Dia memberitahu pemimpinnya bahwa iblis yang melolong ditakuti oleh pelayan ular sederhana.
Pemimpin wilayah itu, bernama Bone Crusher, mendengar laporan itu dan menganggap semuanya sangat menarik. Kembali di gua, pahlawan kita mengambil peti itu dan bertanya-tanya mengapa itu satu-satunya kotak di sana. Di dalam kotak dia menemukan kantong kecil, tetapi sebuah suara berteriak padanya untuk menjatuhkan barang itu. Tiba-tiba, si jenius pirang muncul dalam serangan cepat dan berhasil merebut kantong itu dari tangan pemuda kita. Dengan marah, iblis sombong itu berteriak padanya, bertanya bagaimana dia berani menyentuh barang-barang berharganya. Iblis yang marah melemparkan tendangan ke arah pemuda kita. Pahlawan kita menghindari serangan si pirang, yang kemudian jatuh ke tanah, menangis bahwa kakinya terluka dalam serangan itu. Si jenius pirang terkejut dan bertanya-tanya mengapa dia begitu berbeda dari sebelumnya. Dia menyadari dia tidak bisa bertarung langsung dan perlu mundur agar kakinya bisa sembuh. Jadi dia memutuskan untuk mundur dan terbang menjauh dengan kecepatan tinggi untuk menghindari pertarungan. Kita melihat si pirang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Berdiri di bawah air terjun, pemuda kita mencatat bahwa itu adalah iblis tipe burung lainnya. Sendirian di dalam gua, dia tampak berpikir, merenungkan apa yang baru saja terjadi di sana. Pada saat itu, ingatan gelap tentang iblis burung lain tiba-tiba muncul di benaknya. Kita melihat kaki pahlawan kita saat dia memutuskan dia harus mengejar si pirang. Dia kemudian berlari dengan kecepatan tinggi melalui terowongan menuju iblis pirang. Dengan ekspresi marah, dia bersiap untuk melenyapkan iblis itu. Berteriak, pahlawan kita mengatakan bahwa iblis burung paling pantas untuk dilenyapkan. Dia menyusul iblis pirang di udara dan menyerangnya dengan pukulan kuat. Dengan benturan itu, keduanya mulai jatuh dengan kecepatan tinggi menuju danau. Bahkan dalam keadaan jatuh bebas, pemuda kita mendaratkan pukulan dahsyat tepat di wajah musuh. Si pirang kemudian menggunakan cakarnya untuk mendaratkan pukulan brutal pada MC. Tapi dia akhirnya menendangnya, membuatnya terbang ke air. Pahlawan kita kemudian mendarat dengan lembut di danau, seolah-olah itu bukan apa-apa. Si pirang mengejeknya, mengatakan dia tidak beruntung jatuh ke danau empedu. Tiba-tiba, sesuatu mulai bergerak di bawah permukaan air. Semakin dekat, dengan itu, beberapa makhluk aneh muncul dari dasar danau dan mengepung pemuda kita. Makhluk-makhluk itu meraihnya dari semua sisi, tetapi dia tampaknya tidak sedikit pun khawatir. Si pirang menjelaskan bahwa serangga-serangga itu akan melahapnya sampai tidak ada yang tersisa. Dia mengungkapkan bahwa danau itu terbentuk dari empedu klan iblis yang sangat kuat. Ditarik ke bawah, dia menggigit salah satu makhluk itu dengan sekuat tenaga. Dengan ini, dia mulai menyerap energi makhluk itu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia membebaskan diri dari makhluk-makhluk itu dengan ledakan kekuatan, meninggalkan segala sesuatu di sekitarnya hancur. Si pirang terkejut dengan kekuatannya, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengatakan bahwa bahkan jika protagonisnya kuat, dia tidak akan pernah bisa menghabisi semua serangga. Kemudian pemuda kita meluncurkan serangan dengan tangannya, dan beberapa ular energi melonjak ke arah si pirang. Ular energi menyembur keluar dari air dan menyerang iblis di udara dengan kecepatan tinggi. Dia menghindari dan mengiris ular-ular itu dengan sayapnya, mengejek kecepatan serangan. Dia terus mengejek, mengatakan bahwa pada kecepatan ini, pahlawan kita akan beruntung untuk mengangkut pupuk kandang. Iblis itu terus menghindari dan memotong ular energi yang muncul tanpa henti. Mengatakan bahwa ular pemuda kita terlalu lambat dan paling banter, bagus untuk mengolah tanah. Si pirang memperingatkan bahwa dia perlahan-lahan akan aus hingga habis dan menyebutnya petani kotor. Tiba-tiba, semua serangga di danau berkumpul bersama, membentuk bola raksasa yang aneh. Ular energi menyatu dengan bola serangga, menciptakan makhluk aneh. Makhluk aneh itu membubung ke langit dengan kecepatan tinggi, mengejutkan iblis pirang. Dengan tatapan tekad, pahlawan kita mempersiapkan serangan terakhirnya untuk mengakhiri pertarungan. Makhluk ular dan serangga itu menyerang dengan kecepatan tinggi ke arah iblis pirang. Makhluk aneh itu menghantam iblis itu secara langsung dengan serangan cepat, terkejut dengan kecepatan dan bertanya-tanya bagaimana serangan itu bisa begitu cepat tiba-tiba. Dengan itu, hanya sisa-sisa serangga yang dimusnahkan yang tersisa di danau. Dia bilang, serangga itu hanya membawanya ke segel kedua. Tapi, itu sudah cukup untuk menghadapi burung itu. Senyum dingin. Dia mengancam si pirang, mengatakan bahwa dalam sekejap mata dia akan membelah tengkoraknya. Iblis itu menyebutnya gila karena mengucapkan omong kosong seperti itu dan mengambil busur untuk membela diri. Kemudian, pemuda kita maju dengan kecepatan luar biasa, membuat musuh benar-benar terkejut. Si pirang berteriak agar tidak diremehkan dan mengisi panahnya dengan energi ungu yang kuat. Dia mengungkapkan bahwa itu adalah panah ajaib Lord Shu dan bahwa takdir telah menyimpannya untuk saat ini. Dia menembakkan panah, melepaskan ledakan energi ke arah pahlawan kita. Si pirang tampak yakin bahwa serangan terakhirnya akan mengenai sasaran. Tapi yang mengejutkannya, protagonis kita hanya menghentikan panah itu dengan tangan kosong. Ular energi muncul dari tubuhnya, dan si pirang tidak mengerti apa yang terjadi. Ular-ular itu kemudian menyelimuti pemuda kita dan panah ajaib dalam adegan yang benar-benar aneh. Mereka membentuk kepompong di sekelilingnya dan jatuh kembali ke air.
Perlahan, tangan pemuda kita muncul dari air, dikelilingi oleh energi ungu misterius. Pirang menyaksikan dari pantai. Bingung, bertanya-tanya apakah panah mematikannya berhasil menghabisinya. Tiba-tiba, seorang iblis berambut merah muda muncul dan berlari dengan khawatir, bertanya apakah saudaranya baik-baik saja. Dia bilang dia mengikuti jejak bulu, dan dia meyakinkannya, mengatakan dia baru saja berurusan dengan pencuri kecil. Dia kemudian melihat ke kantong di tangannya. Dengan itu, iblis mengungkapkan bahwa harta itu adalah untuk mengobati matanya, dan bahwa dia akan melindunginya dengan nyawanya. Di dalam air, kepompong ular menyerap panah, dan si pirang ingat senjata itu tidak memiliki kekuatan itu. Pemuda kita bingung dan tidak mengerti mengapa tubuhnya berubah sedemikian rupa. Matanya bersinar saat salah satu ular mendekatinya, seolah-olah mereka terhubung. Kemudian, cahaya putih yang sangat terang mengambil alih segalanya, dan siluet muncul di tengah cahaya. Matanya berubah mendapatkan simbol tak terhingga dan kekuatan yang sama sekali baru. Simbol itu mengungkapkan dirinya sebagai ular dalam bentuk angka 8, yang menunjukkan evolusi lengkap. Dengan tampilan rambut putih baru, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Energi panah ungu sepenuhnya diserap oleh bentuk barunya. Dia menyadari kebangkitannya dipicu oleh panah, dan menyebut dirinya ular serakah. Dengan garis keturunan kuno, ia membangkitkan kekuatan pemusnahan yang mengesankan. Kekuatan ini disebut pelepasan ular dan menunjukkan potensi destruktifnya yang penuh. Ledakan energi ungu dan putih melahap tubuh pemuda kita dalam transformasi epik. Di pantai, kedua iblis itu berpikir dia tenggelam dan pertarungan akhirnya selesai. Si pirang menyeka darah dari wajahnya dan mengatakan mereka sekarang bisa bersantai. Namun tiba-tiba, langit menjadi gelap dan petir mulai menyambar, mengubah seluruh atmosfer. Hujan deras mulai turun dan kedua bersaudara itu mendongak ke langit benar-benar bingung. Sambaran petir ungu gelap melintang di langit, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Si pirang mengenalinya sebagai guntur hitam dan benar-benar terpana. Air danau mulai bergelembung dan bersinar dengan cahaya ungu yang intens. Ledakan energi besar meletus dari dasar danau, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Gelombang kejut dari ledakan itu hampir menjatuhkan kedua iblis saat mereka melindungi diri. Si pirang mengatakan sesuatu melompat keluar dari dalam petir, dan saudara perempuannya bertanya apa itu dan di mana itu. Dia menunjuk ke tengah danau dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Di tengah danau, sebuah patung muncul dengan pahlawan kita di atasnya, dalam bentuk baru dan dengan kekuatan baru. Iblis pirang tidak percaya apa yang dilihatnya dan benar-benar terkejut. Pahlawan kita muncul dalam mode mengamuk sekarang dengan rambut putih dan aura yang mengesankan. Kedua bersaudara itu menyaksikan wujud barunya dengan ketakutan dan bersiap untuk yang terburuk. Pemuda kita mengungkapkan wujud barunya yang disebut guntur dahsyat. Dia mengakui kesalahannya karena tertipu sebelumnya. Tapi sekarang semuanya akan berbeda. Si pirang tidak menerima kekalahan dan menyerang dengan marah, meneriakinya agar tidak sombong. Dia terbang dengan kecepatan tinggi ke arah pahlawan kita, tetapi MC meluncurkan serangan ungu. Serangan itu mengenai kepala iblis, menyebabkan dia jatuh ke arah danau. Dia berteriak dengan marah karena ditipu sekali lagi oleh pemuda kita. Serangan itu menghancurkan sayap si pirang, membuatnya rentan dan tidak dapat terbang. Protagonis mengatakan bahwa level kekuatan si pirang tidak cukup untuk menguji kemampuan barunya. Dengan satu serangan energi terakhir, dia melemparkan iblis itu dengan paksa ke dalam air. Saudarinya menyaksikan segalanya dengan putus asa dan meneriakkan nama saudara laki-lakinya dengan panik. Dia berlari menuju danau di tengah hujan, mencoba mencari saudara laki-lakinya yang hilang. Si pirang tenggelam ke dalam air, mengatakan bahwa jika saja dia lebih kuat, segalanya akan berbeda. Dia tahu bahwa setelah dia pergi, protagonis pasti tidak akan mengampuni saudara perempuannya. Dengan raungan amarah, dia melepaskan ledakan energi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pemuda kita menyaksikan adegan itu dengan seringai, tidak terlihat terkejut. Si pirang mengungkapkan wujud barunya, yang disebut setelan bulu merpati, dengan aura kuning. Saudarinya terharu melihat bahwa dia akhirnya membangkitkan otoritasnya. Dengan air mata di matanya, dia mengatakan dia tidak akan membiarkannya bertarung sendirian lagi. Dia kemudian menggunakan mata iblis dominannya untuk memanggil binatang raksasa yang gelap. Kedua bersaudara itu berteriak bersama, mempersiapkan serangan gabungan, bahwa mereka meluncurkan serangan yang disebut panah langit jatuh ke arah pahlawan kita. Tapi pemuda kita bersiap untuk melawan balik dengan semua kekuatan yang baru dibangunkannya. Dia memusatkan energi ungunya dan meluncurkan berkas dahsyat melawan serangan mereka. Kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan ledakan energi kuning dan ungu. Pahlawan kita menyerbu melewati tengah ledakan, siap untuk mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya. Dia mendaratkan pukulan kuat pada si pirang, yang tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Dampak pukulan itu begitu kuat sehingga si pirang terlempar jauh. Binatang yang dipanggil mencoba melahap pahlawan kita, tetapi dia tidak membiarkannya menguasai dirinya. Dia berbalik di udara dan meluncurkan serangan energi ungu ke makhluk itu. Dengan gigitan ular viper, dia menghancurkan binatang itu dalam satu pukulan. Setelah ledakan, pemuda kita mendarat di air.
Si pirang melihat ini sebagai kesempatannya untuk menyerang saat dia terganggu. Dengan serangan diam-diam, dia menggunakan tubuh serangga sebagai penyamaran dan maju. Namun, pahlawan kita bertahan dari serangan itu dengan penghalang energi ungu. Saudara perempuan si pirang menggunakan tatapan penguatnya untuk memperkuat serangannya. Binatang buas yang dia panggil juga bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dia melepaskan badai awan yang terjalin, serangan yang kuat, dan menghancurkan. Si pirang berpikir protagonis tidak bisa memblokir serangan dan maju dengan percaya diri. Namun, pemuda kita melepaskan ledakan energi dan berkata untuk tidak diremehkan. Dia menggunakan badai jurang, serangan yang menghilangkan indera musuh. Dengan itu, si pirang jatuh ke air, dikalahkan, dan saudara perempuannya berlari untuk membantunya. Dia menyerahkan kantong itu kepadanya dan menyuruhnya lari, tetapi dia menolak untuk meninggalkannya. Dia dengan putus asa menyerahkan kantong mata itu kepadanya, memohon padanya untuk melarikan diri. Pemuda kita mendekat dan si pirang memohon untuk dikembalikannya tas berisi mata itu. Di dalam tas, beberapa mata manusia terungkap dan si pirang terus memohon. Pahlawan kita menjelaskan bahwa saudara perempuannya perlu makan mata manusia segar agar tidak buta. Kedua bersaudara itu berpelukan dan memohon ampun, mengatakan mereka tidak menginginkan mata itu lagi. MC berbalik dan mengatakan dia akan mengajukan pertanyaan saat hujan berhenti. Dia bertanya apakah orang-orang yang matanya dicungkil juga memohon ampun. Kedua bersaudara itu terdiam oleh pertanyaannya dan tidak tahu harus berkata apa. Dengan tatapan dingin, dia menuntut jawaban ya atau tidak tanpa bertele-tele. Mereka saling memandang dengan sedih, dan saudara perempuan itu mengatakan dia sudah lupa. Dia menunduk dengan ekspresi kosong, seolah dia tidak peduli dengan para korban. Pahlawan kita merenungkan bahwa iblis tidak berubah sama sekali, bahkan dengan peradaban baru mereka. Duduk di pantai, dia berpikir mereka hanya beralih dari menyakiti untuk kesenangan menjadi menyakiti untuk keuntungan. Dia menggigit apel dan menyimpulkan bahwa mereka memperlakukan hidup sebagai sesuatu yang tidak berharga. Dengan wujud barunya, dia mengatakan keuntungan terbesarnya adalah wujud guntur yang ganas. Dia menjelaskan bahwa bentuk ini menghabiskan banyak energi, jadi dia tidak bisa menggunakannya kapanpun dia mau. Seorang iblis memanggil bosnya untuk melihat mayat dan mengatakan kematian mereka tidak ada hubungannya dengan cuaca. Dia mengungkapkan bahwa kepala saudara-saudara itu robek oleh sambaran petir dengan metode yang cepat dan keras. Bos penghancur tulang tiba dan mengatakan sepertinya tamu tak diundang telah menyerbu wilayahnya. Sementara itu, seseorang bersembunyi di hutan, mengamati pemandangan dari jauh. Pemimpin memperingatkan bahwa dia secara pribadi akan menyelidiki setiap akhir misterius dari talenta baru. Dengan cangkul di bahunya, pemuda kita berjalan melalui hutan, seolah-olah dia adalah seorang petani sederhana. Penghancur tulang melihatnya dan mendekatinya dengan tatapan curiga. Dia bertanya siapa dia dan apa yang dia lakukan di sana, dan dia menjawab bahwa dia sedang mencari buah beri liar. Bos kemudian mengingatnya sebagai budak pertanian yang menakut-nakuti iblis melolong. Dia mendorongnya ke samping, mengatakan dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani saat ini. Iblis itu menginjaknya dan mengancamnya, menyuruhnya untuk mencari buah beri yang enak untuk painya. Dia jatuh ke tanah di bawah kakinya, tampak benar-benar tak berdaya dan patuh. Dia mendekat dengan senyum menggoda dan mengancamnya. Dengan tatapan serius, pahlawan kita memikirkan pertemuan singkatnya dengan komandan dan para anteknya. Dia menyadari bahwa pertarungan singkat itu cukup untuk menguji kekuatan segelnya. Jadi sekarang dia menganggap dirinya sebagai iblis tipe kecepatan, memberinya keuntungan melawan tipe kekuatan. Hilamens tidak dapat mengeluarkan segel keempat, Daemonus, Seemonus, karena kemampuannya akan meningkat pesat. Tetapi masalahnya bukan hanya keuntungan tipe, itu adalah kesenjangan besar dalam kekuatan mentah di antara mereka. Meski begitu, MC tidak bisa menekan keinginan kuat untuk memburunya dan menyelesaikan pekerjaan itu. Dengan kilatan di matanya, dia memutuskan perburuan kekuatan dan balas dendam dimulai sekarang. Sementara itu, Komandan Iblis sedang membaca buku, menyelidiki serangkaian kematian baru-baru ini. Dia menganalisis info dan menemukan bekas di tubuh tidak dibuat oleh listrik. Saat dia melanjutkan penelitiannya, dia mencari kemampuan yang disebut gunung mayat. Namun, dia mengesampingkan kemungkinan lain dan tampaknya mencapai jalan buntu dengan misteri ini. Dari puncak tebing, pahlawan kita memutuskan dia perlu menjadi lebih kuat untuk serangan mendadak. Saat itu, seorang iblis kecil melihat dua monster membuat kesepakatan mencurigakan dengan kereta. Para penyelundup bersembunyi, dan salah satu dari mereka mengatakan untuk tidak khawatir karena tempat itu aman. Kumbang kecil itu kemudian pergi ke danau dan tampaknya digigit oleh katak. Tetapi sebenarnya, kumbang itu dikendalikan oleh pahlawan kita yang menggunakannya sebagai umpan. Dia menyentuh katak itu dan berpikir dia telah menemukan jalan pintas rahasia untuk naik level dengan mudah. Dengan info baru ini, dia tiba di sebuah gua dengan pintu besar dan penjaga di depan. Monster ungu menghentikannya dan meminta untuk melihat izin masuknya untuk pasar gelap. Protagonis kita memasuki tempat itu dan melihat itu adalah pasar gelap yang penuh dengan semua jenis iblis yang berbeda.
Dia bergerak cepat melalui pasar, tampaknya mencari sesuatu yang spesifik. Dia mendengar iblis lain mengeluh bahwa mereka tidak bisa membeli seperti dulu. Seorang vendor mencoba menjualnya bahan langka yang dapat membuat senjatanya 10 kali lebih kuat. Tetapi pahlawan kita menjawab bahwa dia belum pernah mendengar tentang pandai besi yang benar-benar dapat menempa bahan itu. Vendor lain mengiklankan hati yang difermentasi, dan seorang pelanggan mengeluh bahwa itu adalah barang selundupan. Seorang iblis menggerutu tentang komandan yang melarang penjualan bantuan 2 tahun lalu. Mendengar ini, protagonis menemukan perilaku ini mencurigakan dan mencurigai adanya konspirasi. Lebih jauh ke depan, seorang iblis merah mengumumkan dia memiliki pekerja untuk dijual, dan kerumunan menjadi bersemangat. Vendor mencoba menenangkan semua orang, mengatakan dia akan menjual seluruh batch dengan harga obral. Pada saat itu, pahlawan kita maju dan mengatakan dia ingin membeli semua tahanan. Vendor menjadi kesal dan bertanya apakah pria kita punya uang karena dia terlihat seperti gelandangan total. Dengan tenang, MC menawarkan panah guntur ganas sebagai pembayaran, membuat vendor itu terpana. Iblis itu kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa tahanan pergi, sehingga dia dapat berbicara secara pribadi. Saat itu, salah satu anak yang ditutup matanya tersandung dan jatuh ke tanah. Saat dia jatuh, bocah kecil itu menjatuhkan kantong kecil yang dia genggam erat. Dengan putus asa, bocah itu mencoba merebut kembali kantong itu, berteriak agar mereka menunggunya. Monster kadal mengeluh bahwa dia ingin menyimpan yang gemuk untuk bersenang-senang sendiri. Vendor bertanya apakah dia terburu-buru menjual barang itu karena dia takut pada komandan iblis pirang itu. Dengan seringai licik di wajahnya, vendor tampak sangat senang dengan negosiasi tersebut. Pintu kemudian menutup dan keduanya ditinggalkan sendirian di dalam ruangan untuk menyelesaikan kesepakatan. Energi ungu gelap meledak dari dalam ruangan, dan iblis itu menjerit kesakitan. Beberapa ular energi menyerang penjual itu, yang tidak punya kesempatan untuk membela diri. Pintu tetap tertutup, tapi sekarang cairan gelap mulai merembes dari bawahnya. Perlahan, pintu terbuka, dan cahaya terang menerangi seluruh lorong gelap. Kemudian pahlawan kita keluar dari ruangan dengan kalung yang bersinar dan tatapan penuh tekad. Pintu kemudian terbanting menutup di belakangnya, menampakkan kekacauan yang ditinggalkannya. Di dalam, kita melihat bahwa pemuda kita tidak menyisakan siapapun dan mengalahkan setiap iblis terakhir. Sementara itu, di luar, para berandalan membawa para tahanan ke lokasi yang aman. Kemudian kadal itu menyuruh anak-anak untuk diam. Tapi pahlawan kita muncul entah dari mana dan menyerang monster itu dari belakang dengan pukulan terakhir. Dengan itu, dia mengatakan dia sekarang cukup kuat untuk setidaknya menahan seekor ayam. Gadis kecil berambut pirang itu benar-benar ngeri dengan adegan kekerasan yang tidak masuk akal itu. Tubuh iblis kadal itu jatuh ke tanah tepat di sebelahnya, berceceran, ya barang-barang di mana-mana. Gadis yang ketakutan itu menyebutnya iblis di antara iblis. Dia memikirkan tentang keterampilan pasifnya yang untungnya memiliki peluang rendah untuk aktif. Dengan pertarungan usai, pemuda kita berdiri di hadapan kedua anak yang diselamatkan. Dia kemudian mengembalikan kantong kain kecil yang dijatuhkan anak laki-laki itu sebelumnya. Anak laki-laki itu mengucapkan terima kasih dan mengambil kembali kantong itu dengan senyum lega dan bahagia. Saat dia membimbing anak-anak keluar dari sana, gadis itu menawarkan untuk membawa tali untuknya. Dia melemparkan tali itu ke samping dan mengatakan dia tidak suka melihat orang diikat dan bahwa mereka bebas. Menggunakan kekuatannya, dia menyembuhkan mata para pria, dan mereka sangat berterima kasih karena akhirnya bisa melihat lagi. Dia kemudian mulai menyembuhkan anak laki-laki itu, tetapi menyuruh orang dewasa untuk diam, karena mereka tidak akan berhenti mengoceh dan berterima kasih padanya. Bingung, gadis itu bertanya mengapa dia menyelamatkan mereka karena dia juga seorang iblis, dan dia menjawab karena aku merasa ingin melakukannya. Gadis kecil itu benar-benar kehilangan kata-kata dan terpana oleh jawaban belak-belakan dan sederhana dari penyelamat misteriusnya. Tetapi dengan matanya bersinar, dia menyuruh si kecil untuk diam karena dia sibuk menyelesaikan penyembuhan anak laki-laki itu. Pemuda kita kemudian menatap manusia yang diselamatkan, bertanya-tanya bagaimana dia harus mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dengan itu, keheningan canggung memenuhi tempat itu, dan gadis kecil berambut pirang itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hingga tiba-tiba, sebuah bola lampu menyala di atas kepalanya, dan dia tampaknya memiliki ide bagus untuk memecah kebekuan. Jadi gadis itu menoleh ke semua orang dan mengatakan dia akan menceritakan lelucon untuk sedikit mencairkan suasana. Dia mulai bercerita tentang sebuah kedai yang menawarkan diskon bagus untuk minuman ketiga untuk merayakan sebuah festival. Dengan senyum di wajahnya, dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa seorang pria meminta gelas minuman kedua kepada bartender. Pada saat itu, para pria yang diselamatkan hanya menatapnya kosong, sama sekali tidak mengerti inti dari leluconnya. Gadis kecil itu kemudian memasang wajah polos, menyadari usahanya untuk melucu tidak terlalu berhasil. Tetapi tiba-tiba, suara tawa tertahan bergema di seluruh gua, mengejutkan semua orang di sana. Salah satu pria menunjuk ke pahlawan kita, dan gadis kecil itu sangat gembira karena seseorang mengerti leluconnya. Namun, entah dari mana, seekor ular energi gelap muncul dari kaki protagonis kita dan menerjang ke depan.
Makhluk itu kemudian melilit gadis kecil itu, yang berteriak ketakutan, tidak mengerti apa yang terjadi. Ular itu menyerang orang lain, yang juga berteriak kesakitan dan panik akibat serangan itu. Salah satu pria jatuh ke tanah karena terkejut dan berteriak memanggil penyelamat mereka, tidak percaya bahwa dia telah dikhianati seperti ini. Duduk di atas batu, pemuda kita menatap mereka dan mengatakan mereka sangat naif untuk mempercayainya. Pria itu mengatakan bahwa ras iblis selalu menyembunyikan hati yang berbisa dan bahwa mereka tidak boleh dipercaya. Dengan seringai, pahlawan kita mengatakan inilah yang terjadi ketika Anda mempercayainya dan bahwa mereka harus mengingat pelajaran ini. Setelah itu, semua manusia yang diselamatkan jatuh ke tanah, tampaknya tidak bernyawa setelah serangan racun. Dia kemudian mendekati gadis kecil itu dan bertanya mengapa dia menahan racun yang dia lepaskan. Tetapi sambil menangis, gadis itu mengatakan dia tidak ingin menghabisi mereka dan hanya bermaksud membuat mereka tidak sadarkan diri. Pemuda kita tetap diam sejenak dengan ekspresi serius di wajahnya. Gadis itu mengatakan dia hanya ingin mengajari mereka untuk tidak mempercayai iblis, dan dia bertanya apa yang membuatnya begitu yakin. Dia kemudian berteriak bahwa itu karena dia adalah iblis yang baik, dan itulah mengapa dia mempercayainya sepenuhnya. Pada saat itu, anak laki-laki itu bangun dan bertanya kepada temannya apa yang ingin dia lakukan sekarang. Dengan matanya bersinar, dia mengatakan dia ingin mengikutinya, tetapi MC menjawab bahwa dia tidak membutuhkan beban mati. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sulla, seorang pandai besi, dan berjanji dia tidak akan menghalangi jalannya sama sekali. Pahlawan kita mengenali nama itu dan bertanya apakah dia kebetulan adalah cucu dari seorang pria bernama Alexius. Terkejut, Sulla membenarkannya dan bertanya bagaimana dia mengenal kakeknya, membuat MC tenggelam dalam pikiran. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah kenalan lama, bahwa dia bahkan menggendongnya di lengannya ketika dia masih bayi. Dengan itu, ingatan tentang sebuah bengkel tua muncul di benaknya, mengungkapkan sedikit lebih banyak tentang masa lalunya. Dalam ingatan itu, kita melihat Alexius, kakek Sulla, mengatakan bahwa dia tidak menempa pedang untuk mereka yang menyakiti orang sendiri atau orang yang tidak bersalah. Dengan tatapan serius dan curiga, dia menatap tajam ke arah pahlawan kita dari waktu itu. Pandai besi itu mengatakan MC berbau darah dan bahwa segel bakatnya masih bisa menciumnya, bahkan setelah bertahun-tahun. Dia kemudian menyuruh pemuda kita untuk pergi, tetapi MC mengungkapkan bahwa saudari dia mengirimnya untuk menemukannya. Dia kemudian mengatakan dia menginginkan pedang baja yang sedang ditempa pandai besi itu, dan lelaki tua itu bertanya apakah dia bersama saudari ini. Pahlawan kita kemudian hanya mengkonfirmasi dengan anggukan singkat. Alexios terdiam sejenak dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia menilai situasi. Dia kemudian setuju untuk menempa pedang itu, mengatakan dia akan membalas budi yang dia berutang padanya dengan senjata ini. Orang tua Alexios menunjukkan patung kecil yang dia terima dari saudara perempuan itu, dan mengatakan dia berencana untuk menggunakannya sebagai pelindung tangan untuk pedang itu. Pemuda kita bertanya kapan dia bisa mengambil pedang itu, dan Alexios menyuruhnya untuk bersabar karena itu akan memakan waktu beberapa hari. Dia kemudian menyebutkan dia perlu memanggil seorang sarjana untuk memberkati kelahiran cucunya, yang sedang dalam perjalanan. Adegan berubah, dan kita melihat pemuda kita berlutut di tengah lanskap dingin, sunyi dan tertutup salju. Di latar belakang, kita melihat sebuah rumah yang hancur total dan sebuah pedang yang tertancap di tanah. Alexios kemudian muncul menggendong bayi, dan pahlawan kita mendekat untuk bertanya di mana pedangnya. Pandai besi itu menunjuk ke senjata yang tertancap di salju dan menyuruh prajurit itu untuk mengambilnya sendiri. Alexis mengungkapkan bahwa nama di pedang itu adalah Sulla, sama dengan nama cucunya. Kemudian, dengan tatapan serius, pemuda kita bertanya tentang orang tua anak kecil itu. Alexius mengatakan kepadanya bahwa mereka pergi ketika segerombolan iblis menyerbu dan menyerang desa mereka. Dia menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu menghapus semua dan setiap orang yang mereka lihat tanpa ampun. Dia kemudian bertanya apakah saudari mati dan kekasih pahlawan kita juga binasa di tangan mereka. Dengan ekspresi kesakitan, MC menegaskan bahwa, ya, mereka semua hilang karena ras iblis. Pandai besi menyerahkan bayi itu kepada prajurit itu dan orang awam itu, bahwa dia bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menerima berkatnya. Pemuda kita kemudian menatap Sulla kecil di lengannya dengan tatapan bertekad. Dia memutuskan untuk memberikan berkatnya sendiri dan berharap namanya menemaninya dalam perjalanannya. Alexius bertanya apakah dia harus mengganti pelindung tangan pedang saat iblis mendekati mereka. Dia menyarankan bahwa, dalam keadaan pahlawan kita saat ini, dia mungkin tidak membutuhkan belas kasihan lagi. Sang protagonis mempertanyakan arti belas kasihan saat dia menghadapi pasukan musuh. Dia kemudian merenungkan bahwa menyembuhkan yang terluka hanyalah obat penipu diri sendiri untuk sekte belas kasihan. Dia bersiap untuk pertempuran, menghadapi gerombolan iblis dengan pedang barunya di tangan. Bersumpah bahwa dia akan bertindak sebelum orang jahat, bahkan dapat mengangkat pedang mereka melawan orang yang tidak bersalah. Dengan pedang barunya, dia menyerang gerombolan iblis, berjanji untuk melenyapkan mereka semua tanpa ampun. Pahlawan kita melepaskan serangan yang kuat dan tepat, dan setiap gerakan pedangnya meninggalkan jejak kehancuran. Dalam sekejap mata,
dia memusnahkan beberapa monster sekaligus, menunjukkan kecepatan dan kekuatannya yang mengesankan. Dia tidak menunjukkan keraguan di matanya. Satu-satunya misinya adalah terus berjuang sampai tidak ada seorang pun yang tersisa. Dengan wajah berlumuran darah, dia bersumpah untuk menumpuk tubuh musuhnya sampai mereka membentuk gunung yang sebenarnya. Baginya, belas kasihan sejati adalah melenyapkan mereka semua, sehingga orang yang tidak bersalah tidak perlu menderita lagi. Tetapi kembali di masa sekarang, Sula Muda mengatakan kakeknya dulu menceritakan kisah-kisah tentangnya, tetapi dia bertanya mengapa dia terlihat seperti iblis sekarang. Pahlawan kita menghindari pertanyaan, mengatakan itu cerita yang panjang, dan dia hanya merawat dirinya sendiri dengan sangat baik. Lalu dia mengembalikan pertanyaan padanya. Sula menyilangkan tangannya dan menyatakan dia hanya akan kembali ke kakeknya setelah dia menempa pedang pemusnah iblis pamungkas. Melihat tekadnya, bayangannya berkelebat di matanya saat dia mengamatinya dengan seksama. Jadi, dia mendorongnya untuk terus bekerja keras, dan dia benar-benar bersemangat bertanya apakah dia benar-benar percaya padanya. Dengan tatapan berpikir, protagonis mengatakan bahwa memiliki semangat adalah hal yang baik, dan dia bahkan sedikit iri padanya. Setelah itu, dia menulis catatan untuk manusia, memperkenalkan dirinya sebagai ksatria vampir, dan meninggalkan mereka instruksi. Dengan itu, dia meninggalkan manusia pingsan di atas rumput, sehingga mereka dapat dengan aman melanjutkan perjalanan mereka ketika mereka bangun. Setelah bangun, salah satu pria menemukan catatan itu dan berteriak dengan gembira bahwa mereka diselamatkan oleh ksatria vampir legendaris. Mengikuti instruksi, manusia yang diselamatkan itu berpakaian dan memulai perjalanan panjang mereka menuju kebebasan. Anak kecil itu masih tampak tidak percaya, bertanya apakah semua yang baru saja terjadi itu benar-benar nyata. Sementara itu, pahlawan kita kembali ke gua dan mengatakan dia mengurus beberapa iblis. Sula kemudian dengan bangga memamerkan bengkel sederhana yang dia bangun sendiri, mengatakan itu sangat mudah untuk disatukan. Tetapi dia menyesalkan bahwa bahan terbaik ada di tambang yang diduduki, jadi dia tidak memiliki cara untuk menggunakan bakat aslinya. Protagonis kita menyerahkan bahan emas langka kepadanya, membuatnya benar-benar terpana. Dia mengatakan dia mengambil bahan itu sebelumnya, dan Sula dengan bersemangat memujinya, memanggilnya master pencuri. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah dia tahu cara menempa baja itu, dan Sula menyombongkan diri, mengatakan dia adalah salah satu dari hanya 3 orang di dunia yang bisa. Ekspresi Isis berubah menjadi gelap ketika dia mendengar bahwa pandai besi ketiga adalah Raja Iblis Perang saat ini, Agricola. Dia menjelaskan bahwa raja ini adalah yang terkuat dalam sejarah, dan bahwa hanya ada 6 senjata yang terbuat dari bahan ini di seluruh dunia. Tenggelam dalam pikirannya, dia menyadari dia perlu menjadi lebih kuat secepat mungkin untuk menghadapi ancaman baru ini. Sulla kemudian bertanya kemana dia pergi, dan pahlawan kita menjawab bahwa dia akan melanjutkan perburuannya untuk menjadi lebih kuat. Di tempat lain, seorang iblis melaporkan kepada bosnya bahwa tidak ada yang selamat di pasar gelap yang membuatnya marah. Bos bersantai di pemandian air panas, dan memerintahkan mereka untuk menggantung mayat-mayat itu di alun-alun sebagai peringatan bagi semua orang. Si Jongos bertanya bagaimana mereka seharusnya menemukan pelakunya, tetapi bos hanya menyuruhnya diam dan segera kembali bekerja. Dia kemudian mengancamnya, mengatakan bahwa jika sarapan budak pertanian di bawah standar pada hari berikutnya, mereka tidak akan hidup untuk melihat yang lain. Dia tenggelam ke dalam air, berpikir dia benar-benar menginginkan gula berkualitas tinggi. Sementara itu, beberapa iblis berbicara tentang situasinya, dan salah satu dari mereka berpikir itu pasti bandit dari wilayah lain. Anak kita mendengar percakapan itu, dan salah satu dari mereka menyebutkan bahwa bos akan memperhatikan iblis tingkat tinggi, kecuali mereka menyamar. Menyadari monster-monster itu dalam keadaan siaga tinggi, tangannya bersinar dengan energi hijau saat dia merencanakan langkah selanjutnya. Di dekat sekelompok monster, dia menyimpulkan bahwa menyamar sebagai orang lemah adalah cara yang jauh lebih baik untuk naik level. Beberapa iblis menemukan mayat salah satu dari mereka sendiri, berkomentar bahwa ini sering terjadi akhir-akhir ini. Anak kita mendengar mereka dan merenungkan bahwa bukan dia yang menyingkirkan orang itu, jadi ada sesuatu yang aneh yang pasti sedang terjadi. Berjalan melalui desa, dia bertanya-tanya apakah ada predator lain yang berburu iblis di daerah ini selain dia. Dengan nalurinya yang tajam, dia tiba-tiba berhenti, merasakan bahwa dia tidak sendirian. Matanya bersinar sangat kuat saat dia memfokuskan perhatiannya untuk mendeteksi keberadaan misterius itu. Dia kemudian memindai desa yang ditinggalkan, mencoba menentukan dari mana perasaan aneh itu berasal. Tepat pada saat itu dia melirik ke bawah gang dan melihat siluet mencurigakan bergerak dalam kegelapan. Dia merasa aneh bahwa seseorang akan mengikuti seorang budak sederhana dan itu pasti bukan untuk belajar cara bertani gandum. Dengan itu, sosok misterius itu melangkah keluar dari bayang-bayang dan pahlawan kita mempersiapkan dirinya. Dalam sekejap mata, sosok berjubah itu menerjang ke depan, melemparkan pukulan kuat tepat ke arah anak kita. Segera setelah anak kita menghindar, dia melemparkan pukulan kembali ke musuh. Tetapi pertahanan musuh begitu kuat sehingga pahlawan kita menghancurkan tangannya sendiri saat benturan.
Dia terpana oleh kekuatan pertahanan musuh, tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh pukulan anak kita. Saat musuh menatapnya, anak kita dengan cepat menghancurkan penyangga kayu yang menahan baskom air di atap rumah terdekat. Musuh melihat bahwa air akan jatuh tepat di atas mereka. Mengambil kesempatan itu, pahlawan kita bergegas menuju musuh untuk menyerang. Musuh terkejut dia masih bisa menyerang setelah menerima pukulan itu. Musuh mengatakan dia melebih-lebihkannya dan memblokir serangan anak kita. Protak kemudian melepaskan energi ungu dari tangannya, bersiap untuk serangan. Tiba-tiba energi ini meletus dan melesat ke arah musuh yang terkejut. Kekuatan serangan itu begitu kuat sehingga menghancurkan tanah tempat musuh berdiri. Ledakan energi ungu menyebar ke seluruh desa, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Dia bertanya-tanya apakah musuh menahan pukulan itu, meningkatkan kepadatan kekuatan di tubuhnya. Keduanya kemudian berhadapan di tengah kehancuran, dikelilingi oleh aura warna yang berbeda. Jubah musuh mulai larut, tampak seolah-olah terbuat dari air. Mantel itu kemudian meleleh sepenuhnya, jatuh ke tanah dan hancur berantakan. Dengan itu, hanya sisa-sisa jubah yang kompang-camping yang tertinggal di lantai desa. Musuh mengungkapkan dirinya dan mengatakan dia tidak akan mengejarnya, karena dia tahu dia tidak bisa menangkapnya. Penjahat itu berpikir dia berbahaya, dan bertanya-tanya apakah dia harus menghabisinya, atau, jika dia pernah menangkapnya, mengubahnya menjadi anjing pangkuannya yang kecil. Jauh, anak kita merenungkan bahwa untuk saat ini, dia hanya bisa menggaruknya, dan dia akan membutuhkan cara baru untuk mengalahkannya untuk selamanya. Tirai asap muncul. Penglihatan tentang Sula dalam bahaya melintas di benaknya, membuatnya khawatir. Segera setelah penglihatannya jernih, dia memanggil nama Sula. Kenapa dia tidak membangun cerobong asap? Sula menyadari panasnya semakin tinggi dan berlari dengan putus asa menuju bengkel untuk memperbaiki masalahnya. Dengan ekspresi berkeringat dan fokus, dia memegang logam panas dengan sepasang penjepit, memberikan segalanya. Di tengah asap, dia melanjutkan pekerjaannya di bengkel, sementara pahlawan kita mengamatinya dengan seksama. Anak kita bertanya, apakah pedang itu untuknya? Sula menjawab menunjukkan pedang yang sudah jadi, dan bilang dia membuatnya dengan ukuran yang pas untuknya, karena dia masih agak lemah. Kembali ke masa kini, Sula sangat bersemangat saat menempa pedang baru untuk pahlawan kita, dan dia bilang ini adalah mahakaryanya. Sula memberitahu pemuda kita bahwa Gelong akan bangga dengan hasil pedang ini. Pedang berpola gelombang baru akhirnya terungkap, bersinar dengan cahaya keemasan yang intens. Dia kemudian memegang senjata baru itu, dan memuji pekerjaan gadis itu, mengatakan dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan penempaan itu. Dia kemudian bertanya tentang gagang pelindung dan pomel, tetapi wanita muda itu mengatakan dia belum memiliki bahan yang tepat untuk itu. Pahlawan kita kemudian melilitkan kain di sekeliling pedang, dan menjawab bahwa untuk saat ini lebih dari cukup. Melihat senjata yang baru dibuat, dia bertanya apakah Sula kecil sudah memberinya nama? Dia mengatakan bahwa karena pedang besar itu bernama Sula, yang ini harus dipanggil Sula kecil, dan dia setuju. Tepat setelah itu, kita melihat seperti apa senjata itu nantinya ketika sudah selesai dengan aura hijau menyeramkan yang mengelilinginya. Dia mengatakan bahwa, seperti yang diharapkan dari pedang baja yang penuh amarah, tubuhnya hampir tidak sabar untuk menyerapnya seperti persembahan. Tetapi dia mengendalikan instingnya dan mengatakan ini belum waktunya, karena dia perlu menunggu pedang itu selesai sebelum bisa berevolusi. Mendengar itu, Sola mengangkat palunya dengan penuh tekad dan mengatakan dia akan bekerja sangat keras untuk menyelesaikan senjata itu. Shi bertanya apakah dia bisa menggunakan teknik pedangnya, tetapi dia mengatakan tempat itu tidak cukup tinggi untuk itu. Keesokan paginya, Sola sedang tidur dan ngiler, benar-benar pingsan setelah seharian bekerja keras. Sampai aroma lezat memenuhi udara dan membangunkannya, saat dia menggumamkan bahwa aromanya luar biasa. Dengan mulut terbuka lebar, Sola menatap pai buah besar di atas meja. Dia bertanya bagaimana dia tahu cara membuatnya, dan dia menjelaskan bahwa dia belajar di akademi kerajaan. Kita kemudian melihatnya menempatkan satu buah lagi di atasnya, untuk menghias hidangan penutup itu. Pahlawan kita membawa pai itu ke tempat lain, dan dua penjaga mengatakan mereka akan mengambil anggur untuk kepala mereka. Dia kemudian memasuki aula tempat komandan wilayah itu menunggunya, bersantai di sofa, mata mereka bertemu, dan dia terlihat sangat serius sementara iblis itu tersenyum nakal. Saat dia mendekat dengan nampan itu, komandan itu mengatakan itu adalah piring panjang, dan meminta untuk melihat barang-barangnya. Dia kemudian memujinya karena cerdas, dan karena menyerahkan dirinya kepadanya di atas piring perak. Iblis itu mengulangi bahwa dia sangat pintar saat dia membungkuk untuk memakan pai itu. Saat itu, dia berbalik dan berteriak kepada para penjaga di bawah untuk segera membawa anggur. Dalam momen gangguan ini, pahlawan kita menyerang menggunakan wujud petir ganasnya. Komandan itu kaget dengan luka di wajahnya dan mengenali pedang baja yang penuh amarah itu. Dia mengancamnya, mengatakan dia tidak akan seberuntung itu dengan serangan berikutnya. Untuk membela diri, kepala itu memanggil perisai emas besar yang disebut Aegis of Dawn.
Pemuda kita berpikir bahwa, seperti yang dia bayangkan, dia memiliki segel bakat pertahanan dan ingin mengujinya lebih lanjut. Komandan itu mengatakan, kejutan sebesar ini tidak sesuai dengan seleranya dan bersiap untuk bertempur. Pahlawan kita kemudian mencemooh, mengatakan bahwa mungkin dia tidak memasukkan cukup madu ke dalam pai untuknya. Dengan itu, dia menyerang dengan serangan energi ungu yang bertabrakan dengan keras dengan perisai emas itu. Dampak dari tabrakan itu menghasilkan ledakan besar yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Keduanya terkunci dalam perebutan kekuasaan, senjata dan aura mereka saling berbenturan. Dan komandan itu kemudian tersenyum percaya diri saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik. Menggunakan ujung perisainya, dia meluncurkan pukulan yang disebut serangan senja. Serangan iblis itu melesat maju dan mengenai wajah pahlawan kita tepat di wajah. Pukulan itu meninggalkan luka kecil di wajahnya saat dia terdorong mundur. Dia kemudian melakukan serangan balik dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dampaknya menciptakan gelombang kejut. Dampak itu melemparkan iblis itu melintasi aula, sementara dia mempertahankan posisinya dengan perisai pelindungnya. Dia berpikir bahwa pahlawan kita menyerang dengan sembrono dan bahwa kekuatannya akan segera habis. Pahlawan kita menyadari pedangnya lebih lemah dari perisainya dan memikirkan rencana serangan baru, ledakan energi ungu. Dia meluncurkan jaring petir dari tanah saat kepala itu mengawasi. Komandan itu mencemooh serangannya, menyebutnya trik murahan, dan melompati jaring petir itu. Dia mengenali teknik yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri, keterampilan yang dikembangkan oleh teman lamanya, Fei. Tetapi dengan kesadaran ini, dia menjadi marah karena dia mencuri teknik temannya dan berani membandingkan dirinya dengannya. Kepala iblis itu tidak mengerti amarahnya dan bertanya mengapa dia begitu marah tentang hal itu. Dia kemudian menerjang maju sekali lagi dengan ujung perisainya, mempersiapkan pukulan menusuk. Serangan itu mengenai pemuda kita tepat sasaran, menembus dadanya dan melukainya parah. Bahkan terluka, dia berhasil mundur saat senjatanya berubah menjadi tombak raksasa. Komandan itu mencemooh, mengatakan itu konyol baginya untuk terganggu di tengah mencoba menjatuhkannya. Tiba-tiba, ular energi hijau muncul dan melilit tombak iblis itu, mengejutkannya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dan bertanya-tanya apakah ini hanya trik murahan lainnya. Saat itu, pedang baja yang baru ditempa muncul, bersinar dengan intens dengan kekuatan. Kepala itu kaget dan mengatakan dia punya keberanian besar membawa itu ke dalam pertarungan mereka. Dengan tatapan gila di matanya, protagonis itu mengatakan pemanasan akhirnya selesai. Dia kemudian bersiap dengan pedangnya dan menyatakan bahwa pertempuran yang sebenarnya dapat dimulai sekarang. Kita diberitahu legenda kuno tentang bagaimana seorang pahlawan menghadapi ular raksasa untuk melindungi 3 bulan. Legenda mengatakan bahwa bahkan tanpa tombaknya, pahlawan itu bertarung dengan tangan kosong dan mengorbankan dirinya untuk menang. Kembali dalam pertarungan, komandan itu melepaskan aura emasnya, bersiap untuk serangan yang kuat. Tetapi dia terlambat menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan fatal dalam mengganti senjata. Pahlawan kita memanfaatkan celah yang dia berikan dengan beralih dari tombak ke perisai dan menerjang maju. Dengan gerakan cepat, dia menusuknya dengan pedangnya dalam serangan yang bersih. Dengan tatapan dingin, dia tampaknya telah mendapatkan keuntungan dalam pertarungan itu. Namun, iblis itu tersenyum dan meraih pedang di tubuhnya sambil berkata, "Akhirnya dapat kamu." Saat itu, lengannya berubah menjadi sarung tangan raksasa yang disebut tangan bersenjata debes. Dengan senjata barunya, dia mempersiapkan pukulan dahsyat dengan energi emas yang sangat besar. Dia mencoba untuk memblokir pukulan itu, tetapi kekuatan sarung tangan itu luar biasa dan mendorongnya mundur. Dampak dari pukulan itu sangat kuat sehingga menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan lantai di sekitar mereka. Pahlawan kita berpikir bahwa dia perlu menghindar dengan segala cara dan menemukan kesempatan untuk menyembuhkan diri. Tetapi alih-alih lari, dia mempersiapkan diri untuk meraih sarung tangan raksasa itu. Dia menangkap pukulannya, dan kepala itu terkejut bahwa dia mencoba kuncian sendi. Pemuda kita kemudian mengatakan dia adalah seorang pejuang berpengalaman dan tidak keberatan bergulat di tanah dengannya. Dengan serangkaian gerakan bergulat, dia membawanya ke tanah dan benar-benar melumpuhkannya. Dia menjepitnya dan mengatakan luka dalamnya pasti mencabik-cabiknya dan bahwa dia sangat tangguh. Dengan senyum, komandan itu mengatakan akan sangat disayangkan untuk mengakhirinya begitu saja. Iblis itu kemudian menekan kakinya ke wajah pahlawan kita dengan sekuat tenaga. Dia lalu mengajaknya bekerja untuknya, tapi dia hanya menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Dia dengan cepat membebaskan diri dengan pedangnya, dan kepala suku menganggap itu sebagai jawabannya. Mendengar itu, komandan menyerangnya dengan pukulan dahsyat dari sarung tangannya yang mendarat tepat padanya. Pukulan kuat dari sarung tangan raksasa itu maju, dengan kekuatan menghancurkan melawan pahlawan kita. Dampak dari tabrakan itu menciptakan ledakan besar yang benar-benar menghancurkan lantai kastil. Serangan itu sangat kuat hingga menembus atap menara dan terus melayang ke langit. Energi dari pukulan itu mengenai tengkorak raksasa di luar dan menghancurkannya menjadi ribuan keping. Pertarungan itu meninggalkan lubang besar di menara yang membentang dari atas ke bawah, menunjukkan kehancuran.
Dia mengatakan bahwa jika bukan karena pedang itu, pukulan itu akan meledakkannya menjadi berkeping-keping. Tetapi dengan luka yang begitu parah, iblis itu menolak untuk percaya bahwa dia masih hidup. Namun, di tengah reruntuhan, pemuda kita menggunakan seni penyembuhan untuk pulih. Dia kemudian mendarat di atas batu apung dan bersiap untuk langkah berikutnya. Di langit, sebuah bola energi ungu terbentuk di atas tengkorak gunung raksasa. Dengan pedangnya yang bersinar, dia bersiap untuk menggunakan tekniknya yang paling kuat. Komandan mengenali gerakan itu dan bertanya-tanya apakah itu bentuk kedua dari teknik pedang. Tekniknya, guntur hantu, menyerang tengkorak dengan kekuatan absurd. Marah, kepala iblis itu berteriak padanya dan menyiapkan serangan balasan dengan sarung tangannya. Dia kemudian menghadapi serangannya dengan tinjunya, yang bersinar keemasan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam ledakan energi. Tabrakan itu sangat kuat hingga menelan seluruh benteng dalam cahaya yang menyilaukan. Tetapi setelah debu mengendap, kita melihat bahwa menara itu rusak parah akibat benturan. Di dalam aula yang hancur, pahlawan kita muncul dari asap dan puing-puing. Dia kembali ke bentuk normalnya, dengan ekspresi tenang dan pakaian kompang-camping. Mata hijaunya bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Muncul dari asap, kepala suku mengatakan bahwa serangannya hampir menghabisinya. Iblis itu kemudian mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun, dia adalah orang pertama yang memaksanya untuk menggunakan teknik ini. Dia mengungkapkan segel bawaannya, panji pertempuran abadi, yang menyerap dan mengarahkan ulang setiap serangan yang diterimanya. Pahlawan kita terkejut dan bertanya-tanya tentang kekuatan panji pertempuran abadi itu, bahwa kepala suku menciptakan cakar energi merah muda dan bersiap untuk pukulan terakhir terhadap lawannya. Komandan kemudian menyerang dengan senjata barunya, menyuruhnya untuk membawa kebanggaan itu bersamanya ke dunia bawah. Protagonis menjadi bingung dengan tekniknya dan bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan temannya, Faye? Iblis itu kemudian menghentikan serangannya dengan ekspresi bodoh di wajahnya, tidak tahu apa yang baru saja dia katakan. Kembali ke masa sekarang, Komandan Iblis tampaknya merenungkan peristiwa baru-baru ini yang terjadi di wilayahnya. MC kita kemudian melepas perban yang melilit lehernya. Beberapa waktu yang lalu, ada sekelompok petualang yang membicarakan tentang pahlawan legendaris yang seharusnya mereka temui. Saat itu, gadis di kelompok itu melihat puncak gunung bulat yang aneh di kejauhan. Tiba-tiba, yang disebut puncak itu mulai bergetar hebat dan mengangkat dirinya dari tanah, membuat semua orang benar-benar lengah. Ternyata itu bukan gunung. Itu adalah kepala monster raksasa dengan mata merah menyala. Dan begitu saja, troll gunung bundar besar itu berdiri, memperlihatkan tubuhnya yang raksasa kepada para pahlawan. Tetapi alih-alih menyerang, monster itu meraih kepalanya sendiri dan mulai berteriak kesakitan. Mereka semua bingung saat kepala makhluk itu mulai menjadi runcing. Salah satu pejuang mengenali serangan itu sebagai teknik pedang jatuh surgawi yang legendaris. Tepat setelah itu, tebasan energi yang kuat memotong bersih kepala makhluk itu. Sinar cahaya melesat turun dari langit, benar-benar menembus tengkorak makhluk raksasa itu. Kemudian, makhluk besar itu mulai tumbang. Raksasa besar itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari antim, jatuh, benar-benar tak bernyawa. Pada saat itu, orang suci misterius muncul, memegang energi emas yang kuat. Sosok misterius itu menciptakan penghalang energi, melindungi kelompok itu dari dampak kejatuhan besar itu. Dengan tubuh troll sekarang di tanah, gelombang kejut besar menyapu seluruh medan perang. Ketika debu akhirnya mengendap, kepala raksasa monster itu tergeletak tak bergerak di tanah. Di kejauhan, sekelompok petualang menatap bangkai makhluk yang baru saja dimusnahkan. Tetapi tiba-tiba, gigi troll mulai bergerak seolah ada sesuatu yang mencoba merangkak keluar dari mulutnya. Ketakutan oleh gigi yang bergerak sendiri, kelompok itu dengan cepat bersiap untuk pertarungan lain. Bangkai makhluk itu mulai memuntahkan lebih banyak darah, membuat kekacauan besar di daerah itu. Saat itu, tangan berlumuran darah perlahan muncul dari dalam mulut troll. Bermandikan darah, protagonis kita menarik dirinya dari dalam makhluk itu. Dengan tatapan dingin, dia bertanya tentang 3 pembantu yang disebutkan Merofet dalam suratnya. Pahlawan berambut pirang menjawab bahwa mereka semua adalah kawan melawan Kaisar Iblis. Tetapi MC kita mengatakan bahwa menarik garis yang jelas di antara mereka lebih baik untuk semua orang yang terlibat. Anak kita melompat di depan mereka, memancarkan aura yang kuat. Setelah berjalan melewati Blondie, dia mengatakan bahwa perasaan yang terlalu dalam dapat menjadi beban atau bahaya tersembunyi. Kemudian protagonis kita berhadapan dengan tank tim. Katria raksasa itu sama sekali tidak setuju dengan cara berpikir Glan. Pahlawan kita kemudian menjawab bahwa dia tidak peduli dengan pendapatnya. Dengan itu, dia hanya berbalik dan pergi. Pria berambut pirang itu kemudian meminta pria besar itu untuk memaafkannya, menjelaskan bahwa anak itu memiliki kepribadian yang sulit. Tetapi ksatria itu mengatakan semuanya baik-baik saja, karena dia juga tidak berniat berteman dengan pria itu. Di tempat lain, iblis berambut ungu melihat seseorang dan bertanya, apakah itu benar-benar kamu? Ternyata, dia menatap pahlawan kita, yang terlihat jauh lebih bersih sekarang. Protagonis kita mengonfirmasinya dengan, ya sederhana dan sedikit senyum di wajahnya,
Gadis iblis itu menjadi sangat bahagia dan memeluknya erat-erat, berteriak bahwa dia juga masih hidup. Diliputi emosi, dia melompat ke pelukannya dan berpegangan erat. Anak kita kemudian bertanya mengapa dia menangis, mengatakan dia tidak seperti ini sebelumnya. Dia berkata, dia tidak pernah berpikir dia akan bisa melihat seorang kawan lagi. Glenn memasang ekspresi sedih di wajahnya dan meminta maaf, mengatakan jika saja dia melakukan yang lebih baik. Saat itu, dua iblis muncul di pintu dan bertanya apa yang terjadi. Kedua monster itu melihat jenderal mereka di atas pahlawan kita. Dia menyuruh keduanya untuk keluar dan mengatakan dia akan beristirahat untuk mendapatkan kembali kekuatannya, jadi mereka hanya patuh. Keduanya pergi, tampak sangat mencurigakan. Setelah mereka pergi, tokoh utama kita menggunakan mantra penyembuhan padanya. Dia bertanya apakah dia merasa bersalah selama ini atas apa yang terjadi di masa lalu. Gadis iblis itu memotongnya, mengatakan dia selalu merasa menjengkelkan bagaimana dia menyalahkan dirinya sendiri untuk segalanya. Dia berteriak kesakitan, dan dia menyuruhnya untuk bertahan, karena dia mematahkan lebih banyak tulangnya daripada yang dia patahkan. Setelah itu, keduanya duduk untuk makan buah dan berbicara sedikit lebih banyak. Dia menegaskan bahwa dia bereinkarnasi sebagai iblis 2 tahun lalu dan juga menemukan saudara perempuannya. Tokoh utama kita terkejut dan bertanya apakah rekannya yang lama tahu berganti tim. Dia bersikeras, bertanya bagaimana temannya menjadi wanita dari ras iblis. Gadis iblis itu hanya menatapnya dengan ekspresi serius, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan seringai, dia akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah seorang wanita selama ini. Glenn benar-benar terdiam oleh wahyu ini dan tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Dia masih terguncang dari informasi itu, menatap teman lamanya dengan kebingungan total. Dia kemudian bertanya apakah dalam 3 tahun mereka saling mengenal, dia benar-benar mengira dia adalah seorang pria. Sebuah ingatan menunjukkan temannya dengan ksatria lapis baja raksasa. Tokoh utama kita terkejut dan ingat pernah berdebat dengan Merifetch. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah semua orang sudah tahu tentang ini. Dia menegaskan bahwa, ya, setiap satu dari teman mereka yang lain tahu. Merasa marah, dia bertanya mengapa dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia membalikan pertanyaan itu kepadanya, mengatakan dia hanya berasumsi dia sudah tahu. Glenn memintanya untuk memastikan ini bukan semacam lelucon, dan dia menyebutkan bagaimana dia dulu memanggilnya Gigi. Dia menjelaskan bahwa dia pikir itu semacam gelar militer. Mirvek melihat salah tidur dan bertanya siapa dia. Glenn mengatakan dia cucu Alexus. Dia kemudian berbalik dan memperhatikan beberapa figur kayu kecil di atas tong. Dia mulai menghitung patung-patung itu dan menyadari bahwa salah satunya hilang dari kelompok. Dia juga melihat beberapa hal di lantai. Dia kemudian mengambil benda-benda dari lantai. Tokoh utama kita menjawab bahwa mereka akan mengingatkannya untuk menjadi lebih baik di masa depan. Dengan tatapan yang tegas, anak laki-laki kita bersumpah bahwa dia akan memberantas kejahatan dan melindungi semua orang. Tetapi rekannya baru saja mulai tertawa, merasa janjinya cukup lucu. Dia ragu dia bisa melakukan semua itu sendirian, tanpa bantuan dari siapapun. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa ketika harus mengeluarkan orang jahat, dia dapat mengandalkan bantuannya. Dengan itu, keduanya menyegel kemitraan mereka dengan jabat tangan yang erat. Gerakan ini menunjukkan bahwa mereka kembali bersama lagi, siap menghadapi apapun yang menghadang. Sesaat kemudian, figur-figur di tong itu lengkap, melambangkan kelompok lama. 5 patung kayu itu mewakili kelompok pahlawan lama, akhirnya bersatu kembali. Duduk di tebing, mereka berbicara tentang 2 tahun terakhir dan apa yang telah terjadi. Mereka berbicara tentang kerajaan dan dia mengatakan Raja Iblis saat ini tidak peduli tentang apapun. Iblis itu menyebutkan bahwa kadang-kadang naluri monsternya mencoba mengambil alih. Tokoh utama kita setuju, mengatakan bahwa sifat iblisnya telah mengubahnya sedikit juga. Ini membuat rekannya penasaran, dan dia bertanya bagaimana perasaannya berbeda. Glenn menjelaskan bahwa kepribadiannya menjadi lebih tenang, dan dia memiliki lebih sedikit ide untuk strategi pertempuran. Jawaban ini membuat Merifetch benar-benar bingung, membuat wajah yang cukup lucu. Salah muncul dan bertanya kepada Glenn siapa wanita itu. Merifetch terpesona oleh kelucuan gadis itu dan mencubit pipinya dengan sayang. Pahlawan kita memperkenalkan gadis itu sebagai Salah, dan wanita itu mengeluh tentang pakaiannya yang polos. Dia kemudian mengundang mereka berdua ke ruang bawah tanahnya, yang merupakan tempat yang jauh lebih aman. Kelompok itu kemudian berjalan melalui lorong batu menuju tempat persembunyian rahasia. Sesampainya di sana, Glenn terkesan dengan jumlah informasi yang berhasil dia kumpulkan. Dia melihat papan dengan daftar Raja Iblis yang menjadi target mereka. Tiba-tiba, Salah berbalik dan meminta untuk tidak diperlakukan seperti boneka. Ternyata Salah kecil mengenakan pakaian baru dan bertanya apakah itu terlihat bagus. Iblis itu membual tentang keterampilannya, dan pahlawan kita memuji gaya pakaiannya. Salah kecil terus melihat dirinya di cermin, tampaknya sangat menyukai tampilan baru itu. Temannya kemudian mengatakan bahwa aksesori rambut akan membuat tampilan itu sempurna. Tiba-tiba, tokoh utama kita mendapat ide ketika dia melihat sebuah barang yang dia buang, mengambil cangkang biru besar.
Pahlawan kita mengenali objek itu sebagai panggilan melihat jiwa dan menjadi serius. Merovech mengatakan dia memenangkan cangkang itu, tetapi dia mengungkapkan itu adalah artefak berusia 300 tahun. Artefak ini memungkinkan seseorang untuk memasuki jiwa orang lain dan melihat ingatan mereka. Tokoh utama kita ingat merasakan sesuatu yang aneh tepat sebelum dia bereinkarnasi. Dia memintanya untuk menggunakan barang itu untuk memasuki jiwanya dan mencari tahu kebenaran. Iblis itu menerima permintaannya tanpa ragu-ragu dan setuju untuk membantunya. Dengan tatapan yang tegas, dia mengatakan dia siap untuk memulai kapanpun dia siap. Pahlawan kita kemudian mengatakan bahwa agar barang itu berfungsi, mereka membutuhkan bagian lainnya. Temannya panik ketika dia ingat bahwa bagian lain dari cangkang itu hilang. Dia menjelaskan bahwa sekelompok bandit mencuri bagian lain dari artefak itu. Pahlawan kita bertanya mengapa dia tidak mendapatkan barang itu kembali, dan dia mengatakan dia mengerikan dalam pelacakan. Glenn mengeluh bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, dia belum menjadi lebih baik dalam teknik siluman. Dia mengatakan usahanya untuk menjadi licik sangat buruk, sehingga orang buta pun bisa melihatnya. Wanita itu menangis dan berjanji untuk berlatih di masa depan, tetapi anak laki-laki kita berteriak padanya untuk melakukannya sekarang. Di tempat lain, kita melihat kamp bandit, di mana mereka memiliki artefak curian. Para pencuri berkumpul di sekitar api unggun, berbicara tentang berbagai persediaan yang telah mereka terima. Di dalam tenda, pemimpin geng sedang berbicara dengan seorang wanita tentang rencana masa depannya. Bos besar mengungkapkan dia ingin menjadi cukup kuat untuk melawan naga jahat. Di luar, beberapa anggota membawa 2 kotak berat yang merupakan upeti dari kelompok lain. Ternyata, pahlawan kita menggunakan kotak-kotak itu untuk menyelinap ke camp tanpa terlihat. Dari dalam tempat persembunyian mereka, Merovech memuji rencana itu, dan tokoh utama kita menyuruhnya untuk berhenti dengan metafora. Mereka berkomentar tentang infiltrasi, mengatakan ada terlalu banyak bandit untuk serangan langsung. Salah satu dari mereka khawatir bahwa seseorang mungkin melarikan diri dengan separuh cangkang mereka di tengah kekacauan. Mereka memutuskan lebih baik mengamati dulu dan mencari tahu di mana semuanya tersembunyi. Seorang bandit besar dan kekar duduk di atas kotak tempat tokoh utama kita berada. Si bandit kekar menyarankan mereka menunggu musuh saling melemahkan sebelum menyerang. Namun tiba-tiba, kotak yang didudukinya hancur, menjatuhkan bandit itu ke tanah. Tergeletak di tanah. Pria itu mengeluh tentang kotak reyot itu, dan temannya menyadari itu kosong. Jadi, untuk menghindari ketahuan, jagoan kita dengan cepat berubah menjadi ular. Bersembunyi di dalam kotak ular, pahlawan bersenjata 4 dan cakarnya mengawasi gerakan musuh. Mereka mengintai seluruh markas bandit, termasuk kotak rusak tempat dia berada. Sementara itu, kepala pencuri sedang mengobrol dengan seorang wanita, mengatakan dia akan pergi ke pasar gelap untuk menukar beberapa barang. Tapi si elf menyahut, mengatakan pasar itu hancur oleh seseorang yang sangat kuat, tepat saat jagoan kita mendekat. Ketika kepala bandit merasakan kehadiran aneh dan berteriak, "Siapa di sana?" Dan begitu saja, jagoan kita muncul, mengumumkan bahwa target sudah dikonfirmasi dan temannya bisa bersenang-senang. Tepat pada waktunya, Mirov melompat keluar dari kotak dan menghantam salah satu anak buah dengan pukulan keras. Dia meraih lehernya, sangat kesal karena mereka mengambil semua makanan ringan yang enak dan membuatnya kelaparan. Didorong oleh amarah, dia kemudian melancarkan pukulan dahsyat pada monster itu tanpa ampun. Setelah menjatuhkan beberapa musuh, dia hanya berdiri di sana saat lebih banyak preman mengelilinginya, siap untuk bertarung. Ketua geng benar-benar marah, menyalahkan jagoan kita karena membawa Morav langsung ke depan pintu mereka. Si kepala menyerahkan artefak itu kepada wanita itu. Dengan panik, dia lari ke arah jagoan kita, menggunakan gadis itu sebagai alasan dan berteriak minta tolong. Tapi sebelum dia bisa pergi terlalu jauh, serangan cepat dan tepat membuatnya keluar dari langkahnya. Si elf kemudian mengungkapkan dirinya, mengatakan dia muak dengan pria itu, menyebutnya orang yang menyebalkan. Dengan tatapan serius, jagoan kita berhadapan dengan si elf, yang mengejeknya, bertanya apakah dia menginginkan artefak itu. Dia terus mengoceh, mengatakan bahwa jika dia mengambil barang itu, dia akan mengubahnya menjadi mainan barunya. Tanpa ragu, jagoan kita melesat maju dengan kecepatan luar biasa dan merebut benda itu langsung dari tangannya. Para preman lainnya benar-benar tercengang, tidak percaya bahwa bos mereka dikalahkan dengan begitu mudah. Sementara itu, Mirov sibuk melawan bandit lain, dan jagoan kita mulai mengkritik gaya bertarungnya. Dia menjelaskan bahwa kekuatannya pada dasarnya dapat menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu gerakan. Jadi dia menawarkan untuk berbagi beberapa teknik dan ular energi muncul di tangannya. Ular itu kemudian menggigit bahu temannya, dan dia menyuruhnya untuk tidak melawan, tetapi untuk merasakan kekuatan itu. Dia mengatakan bahwa dengan mengikuti sirkulasinya dia akan menemukan cara baru untuk mengoperasikan segel bakatnya. Jagoan kita mengatakan dia akan menunjukkannya sekali, dan aura hijau dan kuning menyelimuti tubuhnya. Dia kemudian melancarkan serangan dahsyat yang benar-benar menghancurkan semua musuh di sekitarnya dalam satu gerakan. Dengan perisai dan tombak barunya, dia berkomentar bahwa perasaan mempelajari sesuatu yang baru lumayan juga.
Jagoan kita kemudian mengambil artefak itu dan mengatakan, sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke persembunyian. Kembali di persembunyian, kita melihat Sula kecil tidur nyenyak di meja yang penuh dengan makanan. Dia menyebutkan bahwa barang itu rapuh dan hanya dapat digunakan satu kali untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu. Mirov memberinya tatapan khawatir, tetapi dia meyakinkannya, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Kemudian dengan artefak di tangan, jagoan kita menyuruhnya untuk bersiap-siap saat benda itu mulai bersinar dengan intens. Seekor ular energi gelap yang sangat besar dilepaskan dari artefak itu, menerjang ke arahnya. Hal berikutnya yang Anda tahu, dia muncul sendirian di tengah asap tebal di dalam jiwanya sendiri. Jagoan kita kemudian memperingatkannya dengan seringai untuk tidak mengintip hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat. Saat itu juga, temannya memasuki ruang jiwanya dan bertanya-tanya apa yang seharusnya tidak dia lihat di sana. Tiba-tiba, patung raksasa dan bengkok muncul dari kegelapan, menakutinya habis-habisan. Dia kemudian menyadari itu adalah patung Dewa Belas Kasihan dan berpikir penampilannya sangat kacau. Temannya terkejut melihat bentuk jiwanya, dan dia menjelaskan bahwa tempat ini adalah jiwanya. Visi masa lalu yang kacau dan kosmis kemudian terungkap di depan mata Mirov. Bentuk jiwa jagoan kita kemudian menunjuk ke arah penglihatan dan menyuruh temannya untuk terus maju. Dengan itu, dia berjalan menuju cahaya merah, siap untuk mencari tahu kebenaran. Dia segera melihat ingatan seorang ksatria yang terkena pukulan emas yang kuat. Wanita itu kemudian menyadari bahwa ini adalah salah satu ingatannya dari setelah dia meninggal. Dikelilingi oleh energi merah gelap, dia ingat terjebak oleh musuh. Di dalam ingatan MC, Mirov menyaksikan semuanya terungkap dengan ekspresi serius dan khawatir. Makhluk jahat itu kemudian mengungkapkan bahwa dia akan menggunakan rencana cadangan, mengandalkan otoritas orang lain untuk bertahan hidup. Rencananya yang kejam adalah menggunakan teknik kepemilikan untuk mereinkarnasi jiwanya ke dalam tubuh iblis. Tetapi simbol biru itu hancur, dan makhluk jahat itu mengeluh bahwa bentuknya belum lengkap. Kemudian kita melihat bentrokan energi, menunjukkan bahwa seseorang menyela ritual kaisar iblis. Temannya kemudian menemukan dirinya di lautan darah, mengamati tubuh seorang wanita bernama Sofka, seorang kawan lama. Sebuah close-up menunjukkan tubuhnya yang mengorbankan dirinya untuk menghentikan ritual. Entitas api mengatakan bahwa kepemilikan itu dihentikan, tetapi konsekuensinya tidak diketahui. Kemudian, senyum jahat muncul dalam kegelapan, mengungkapkan bahwa rencana itu memungkinkannya untuk tetap hidup. Dengan ekspresi terkejut, temannya menyadari bahwa Kaisar Iblis juga berhasil bereinkarnasi. Dengan itu, ingatan itu berakhir, dan pemandangan itu hancur seperti cermin, membuatnya jatuh ke dalam kegelapan. Dia muncul di tempat yang mengerikan dan menyadari dia masih di jiwanya dan harus memperingatkannya dengan cepat.